Kita lanjut bahas spoiler Wudong Tiankun Season 15 episode 19. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar cahaya gemerlap telah menyebar di langit, dan hal itu tampak seperti matahari yang baru saja terbit. Hal ini membuat banyak individu yang ada di tempat ini hanya bisa menyipitkan mata mereka. Namun, terlepas dari rasa sakit yang cukup menyengat, mereka pada saat ini masih menahan rasa sakit tersebut, yang kemudian melihat tajam ke arah langit. Semua orang ingin tahu siapa yang muncul sebagai pemenang di dalam pertarungan antara dua legenda sekte Dao. Patwa Ying Guanxi kali ini juga melihat tajam ke arah langit. Mengingat kekuatannya, dia secara alami bisa dengan jelas melihat pemandangan yang terjadi di dalam pilar energi liar dan juga keras itu. Oleh karenanya, Patwa Ying Guanxi secara pribadi bisa dengan jelas melihat bahwa pilar cahaya milik Lindong sebenarnya telah menghantam keras pada tubuh Shoutong. Energi menakutkan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat seseorang yang telah menyentuh energi reinkarnasi tidak akan pernah bisa menahannya. Energi liar dan juga ganas secara gila-gilaan menghantam kerangka hitam dari seorang Shoutong. Setelah itu, ruang yang ada di sekitarnya pun juga langsung hancur. Dan pada saat ini, banyak retakan-retakan kecil mulai muncul di kerangka hitam dari Shoutong. Detik berikutnya, retakan itu pun segera menyebar dengan cara yang cukup cepat. Dan pada akhirnya, kerangka hitam dari Shoutong pada saat ini benar-benar dihancurkan. Aura iblis yang cukup jahat juga langsung tersembur keluar dari dalam rangka hitam itu. Ketika aura iblis itu terus menghilang, senyum secara perlahan muncul di raut wajah dari Shoutong. Pilar cahaya dari Lindong sendiri pada saat ini mendarat di tanah. Segera setelah itu membuat tanah di tempat ini berguncang dengan hebat. Dan hal itu segera membentuk jurang yang dalamnya ratusan ribu kaki. Bahkan seluruh pegunungan yang ada di tempat ini, yang merupakan Gunung Tante Gita, Gunung Tante Ernie, Gunung Tante Sylvie, dan Gunung Tante Kimi, sebenarnya semua telah diratakan secara paksa oleh pilar cahaya milik Lindong. Pada saat ini tatapan mata banyak orang melihat ke arah langit. Mereka benar-benar bisa menyaksikan di mana tubuh dari Shoutong telah hancur sepenuhnya. Hal itu membuat hati mereka semua bergetar, yang kemudian tanpa sadar mengatakan, apakah pemenangnya sudah diputuskan? Sebuah kabut hitam secara samar-samar masih berlama-lama di sekitar tubuh dari Shoutong dihancurkan. Sementara itu, tidak ada kehidupan yang terpancar dari dalam kabut hitam ini. Sepertinya senior Shoutong memang telah binasa. Para murid-murid dari sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa menarik nafas dengan pahit ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sementara itu, mereka semua juga memiliki emosi yang campur aduk di dalam hati masing-masing. Meskipun Lindong muncul sebagai pemenang, mereka masih tidak bisa bersuka cita. Sebaliknya, kebencian dan juga kemarahan yang mereka rasakan terhadap Gerbang Yuan kini malah menjadi semakin besar. Jika bukan karena jabingan-jabingan tua dari Gerbang Yuan itu, maka Lindong tidak akan pernah menyerang Shoutong, yang kemudian memaksanya untuk membunuh senior bela dirinya sendiri. Sementara di langit yang cukup jauh, tatapan mata dari Tian Yuanxi sendiri terlihat sangat berbahaya. Sementara itu, sebuah cahaya hitam telah berkilauan dalam tatapan mata Tian Yuanxi ini. Dan Lindong yang masih melayang di langit kini menatap pada kabut hitam yang masih berada di tempat di mana hancurnya tubuh dari senior Shoutong. Segera setelah itu Lindong mengepalkan tangannya dengan erat, dan dalam hatinya mulai merasakan sebuah kecemasan. Menurut apa yang dikatakan oleh Yan, roh Yuan dari Shoutong seharusnya bisa melarikan diri selama tubuh iblis itu dihancurkan. Namun, Lindong berpikir apakah serangannya yang sangat mengerikan itu benar-benar terlalu kuat, yang pada akhirnya malah menghancurkan roh Yuan dari Shoutong juga. Ketika Lindong merasakan kekhawatiran di dalam hatinya ini, tiba-tiba saja Yan langsung mengatakan, "Lindong, jangan khawatir. Mari kita tunggu sebentar lagi. Roh Yuan dari Shoutong itu telah dilindungi oleh batu simbol spasial. Dan seharusnya batu itu bukanlah barang yang rapuh." Meskipun Lindong merasakan sedikit kecemasan di dalam hatinya, dia tahu bahkan mengkhawatirkan masalah ini tidak banyak memiliki kegunaan.
Oleh karenanya, secara bertahap Lindong menenangkan dirinya sendiri sambil masih melihat tajam pada gugusan kabut hitam yang masih melayang di udara. Hingga detik ini, gugusan kabut hitam itu tidak menunjukkan aktivitas lain. Namun, tepat ketika Lindong merasa sangat putus asa, tiba-tiba saja pupil mata dari Lindong menyusut. Hal ini karena dia melihat sinar cahaya perak dalam sekejap saja muncul dari dalam kabut hitam. Selain itu, Lindong juga bisa melihat sebuah cahaya keemasan yang cukup lemah di dalam cahaya perak ini. Detik berikutnya, cahaya perak benar-benar melilit cahaya keemasan yang terlihat lemah itu, dan hal ini mulai melarikan diri dari dalam kabut hitam. Ketika Tian Yuanzi melihat hal ini, tatapan matanya berubah menjadi sangat dingin, yang kemudian dia mengatakan, mencoba melarikan diri ya. Setelah berkata seperti itu, tangan dari Tian Yuanzi membentuk sebuah segel, yang kemudian dia berteriak, kunci Kaisar Iblis. Setelah Tian Yuanzi berkata seperti itu, suara dengungan pun terdengar. Kabut hitam yang kini melayang tiba-tiba saja melepaskan aura iblis yang cukup menakutkan. Kemudian, hal itu segera berubah menjadi sinar cahaya hitam yang tidak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah depan. Sinar cahaya ini terjalin satu sama lain, yang samar-samar membentuk kunci iblis yang sangat jahat. Kunci iblis ini pun kemudian terjalin di sekitar cahaya perak dalam upaya untuk melakukan penyegelan sekali lagi. Ketika melihat hal ini, Yan pun berteriak dengan cemas di dalam hati Lindong. Lindong, cepat bergeraklah sekarang. Jika sampai batu simbol spasial itu sekali lagi disegel oleh kunci Kaisar Iblis, maka kita tidak mungkin bisa menyelamatkan roh Yuan dari Zhou Tong. Mendengar teriakan Yan itu, Lindong pun bergerak dengan sangat cepat karena dia tahu jika sampai Zhou Tong tertangkap lagi, maka hal ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Sebuah suara mendesis pun kali ini terdengar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian sinar cahaya hitam dan juga sinar cahaya petir merembes keluar dari lengan Lindong. Ketika dia melakukan pergerakan, dalam sekejap saja lengan dari Lindong kali ini telah berubah menjadi lengan petir hitam. Kemudian Lindong pun mengulurkan tangannya itu dan dengan paksa menembus kunci Kaisar Iblis sambil meraih cahaya perak yang ada di dalamnya. Ketika melihat pergerakan dari Lindong itu, ekspresi di raut wajah Tian Yuanzi berubah menjadi sangat suram. Segera setelah itu dia mengganti segel yang ada di tangannya, dan kunci Kaisar Iblis pada saat ini telah mengubah targetnya dan mencoba melakukan pengikisan pada lengan hitam dari Lindong. Namun ekspresi dingin muncul dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia berteriak, pergilah kalian. Kekuatan dari dua batu simbol yang agung tiba-tiba saja meletus dari dalam tangan Lindong. Segera setelah itu kekuatan yang agung secara langsung menghancurkan kunci Kaisar Iblis. Saat itu, alasan kenapa gerbang Yuan bisa memasang kunci Kaisar Iblis pada Zhou Tong adalah karena mereka telah melumpuhkan Zhou Tong. Namun saat ini, di dalam tubuh Lindong penuh dengan energi. Selain itu, dirinya juga memiliki dua batu simbol leluhur yang hebat. Dan Lindong juga memiliki batu leluhur, serta banyak benda-benda suci yang kuat lainnya, yang memang sengaja dibuat untuk melawan Yimo. Oleh karena itu, Tian Yuanzi pasti sedang bermimpi jika dia ingin menggunakan kunci Kaisar Iblis untuk berurusan dengan Lindong. Lengan Lindong pada saat ini ditarik dengan cepat dari dalam kunci Kaisar Iblis, yang kemudian Lindong melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya putih pun keluar, yang kemudian hal itu melilit kunci Kaisar Iblis. Di bawah penerangan dari cahaya putih ini, suara mendesis pun terus-menerus keluar dari dalam kunci Kaisar Iblis. Setelah itu, energi iblis di dalam kunci ini sendiri dimurnikan dengan cepat. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, sebenarnya hal itu telah menghilang. Lindong menarik nafas dengan dalam dan lega setelah dia melihat bahwa kunci Kaisar Iblis sebenarnya telah dihancurkan. Setelah itu, tatapan mata Lindong melihat tajam ke arah Tian Yuanzi yang pada saat ini ekspresinya terlihat cukup suram. Keinginan membunuh yang sangat besar juga langsung terlintas di dalam tatapan mata Lindong itu. Detik berikutnya cahaya petir hitam yang ada di tangan Lindong berangsur-angsur menghilang, dan tangan dari Lindong sendiri telah kembali normal. Kemudian dia secara perlahan membuka telapak tangannya, dan pada saat ini di dalam telapak tangan Lindong sendiri ada sebuah cahaya perak yang telah berkilauan.
Sementara ada sebuah riak kuno yang dipancarkan dari dalamnya. Karena itu merupakan batu simbol spasial. Cahaya perak bergetar dengan lembut pada saat ini. Setelah itu cahayanya menjadi semakin terang. Detik berikutnya sebuah cahaya kemasan yang cukup lemah perlahan naik dari dalam cahaya perak. Karena ini merupakan roh Yuan dari senior Shoutong. Meskipun roh Yuan Shoutong itu sendiri selama ini telah dilindungi oleh batu simbol spasial, namun sebenarnya dia masih terluka parah. Dengan demikian, cahaya keemasannya terlihat sangat redup dan bahkan tidak ada fluktuasi sedikit pun yang dipancarkan dari roh Yuan ini. Detik berikutnya Yan pun berkata, "Lindong, roh Yuannya sebenarnya telah menerima banyak kerusakan. Biarkan aku menyimpannya di dalam batu leluhur dan aku akan melakukan penyembuhan padanya. Dengan tingkat kultivasi dari Shoutong sendiri, seharusnya tidak sulit baginya untuk bisa memulihkan tubuh fisik selama roh Yuan ini masih ada di dunia." Lindong menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu cahaya putih hangat keluar dari dalam tubuh Lindong yang kemudian melilit batu simbol spasial beserta dengan cahaya keemasan yang terlihat sangat lemah. Namun tiba-tiba saja cahaya keemasan itu pun bergetar tepat ketika Yan ingin membawanya masuk ke dalam batu leluhur. Segera setelah itu cahaya keemasan ini pun keluar dari dalam batu simbol spasial sebelum akhirnya masuk ke dalam cahaya putih sendirian. Lindong cukup terkejut ketika dia melihat adegan ini. Pada saat Lindong tercengang itu, tiba-tiba saja ada suara yang cukup lemah dipancarkan dari dalam cahaya putih, dan suara ini hanya bisa didengar oleh Lindong. "Junior Lindong, selama ini aku telah dilindungi oleh batu simbol spasial, namun diriku masih terkikis oleh aura iblis. Batu simbol itu merupakan harta surgawi alami dan mereka sangat membenci aura iblis. Dan sekarang aku sudah tidak bisa menggunakannya. Kau adalah orang yang sangat berbakat dan dirimu sudah memiliki 2 batu simbol di dalam tubuhmu. Oleh karenanya, batu simbol spasial ini sepertinya akan jauh lebih berguna jika berada di tanganmu." Lindong yang mendengar kata-kata itu, dia pun kemudian mengatakan, "Senior Shoutong." Namun, saat ini cahaya keemasan dari senior Shoutong sendiri sudah sangat redup. Segera setelah itu, dirinya dibawa masuk ke dalam batu leluhur oleh Yan, dan Lindong saat ini hanya bisa melihat pada batu simbol spasial yang ada di tangannya. Detik berikutnya, Yan pun kembali mengatakan, "Lindong, apa yang dikatakan oleh Shoutong itu adalah benar. Saat ini, dia telah benar-benar terkikis oleh aura iblis. Meskipun batu simbol leluhur ini selalu melindunginya, namun batu simbol leluhur juga memiliki aturannya sendiri. Oleh karenanya, mencoba mengambil kendali atas mereka dengan paksa hanya akan bisa menyakiti kedua belah pihak. Dan lebih baik batu simbol spasial ini berada di tanganmu." Lindong ragu-ragu sejenak. Meskipun dia sangat tahu bahwa batu simbol leluhur itu adalah objek yang luar biasa, namun Lindong sudah memiliki 2 di antaranya. Dengan demikian, Lindong tidak memiliki keserakahan di dalam hatinya. Terlebih lagi, batu simbol spasial ini adalah milik dari senior Shoutong, dan Lindong merasa tidak pantas untuk mengambil dari tangan senior Shoutong. Setelah mempertimbangkan kata-kata dari Yan, Lindong pada akhirnya menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku untuk sementara ini akan menyimpan batu simbol spasial. Namun, ketika senior Shoutong sudah bisa mendapatkan tubuhnya kembali, maka diriku akan mengembalikan batu simbol spasial ini." Mendengar perkataan dari Lindong, Yan pun kemudian jawabnya, "Itu semua terserah dirimu. Selain itu, kau juga harus waspada terhadap orang-orang tua dari gerbang Yuan. Untuk beberapa alasan yang tidak aku ketahui, aku merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka." Tatapan mata Lindong pun berubah menjadi sangat tajam dan dia menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya menyimpan batu simbol spasial ke dalam tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh dari Lindong pun bergerak dan dia muncul di depan Pak Tua Yingguangsi yang kemudian mengatakan, "Kepala sekte,
tenang saja. Kemungkinan kita masih bisa menyelamatkan Senior Shoutong saat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, sebuah kegembiraan pun langsung muncul dalam raut wajah Pak Tua Ying Guanxi. Detik berikutnya, Xiao Diao pun melihat pada Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, apa yang harus kita lakukan saat ini?" Karena tatapan mata dari Xiao Diao sudah dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar ketika dia melihat pada 3 anjing tua gerbang Yuan. Lindong tidak menjawab perkataan dari Xiao Diao, namun tatapan mata dari Lindong sendiri melihat pada 3 kepala gerbang Yuan itu yang pada saat ini ketiganya sudah diresapi dengan aura iblis yang sangat menakutkan. Hal ini membuat tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat dingin. Tian Yuanxi pada saat ini melihat ke arah Lindong. Detik berikutnya, dia pun tertawa dengan keras lalu mengatakan, "Haha, pertempuran yang sangat menarik. Sepertinya ada legenda baru yang lahir di setiap generasi. Lindong, sepertinya kamu telah melampaui Senior Shoutong." Lindong menatap Tian Yuanxi tanpa emosi, lalu dia mengatakan, "Anjing tua, selanjutnya adalah giliranmu." Mendengar ucapan dari Lindong, Tian Yuanxi hanya bisa tersenyum. Detik berikutnya, tatapan matanya berubah menjadi sangat berbahaya, dan dia melirik pada orang-orang yang merupakan perkumpulan dari aliansi penghancuran Yuan. Sebelum akhirnya, Tian Yuanxi mengatakan, "Meskipun kau telah berhasil menyelamatkan Shoutong, itu bukan masalah yang besar, karena dia sudah memenuhi tujuannya. Selanjutnya, aku akan membiarkan kalian semua merasakan yang disebut dengan pesta iblis." Setelah berkata seperti ini, sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja melonjak dari dalam mata 3 kepala gerbang Yuan. Setelah itu, mereka bertiga secara bersamaan membentuk sebuah segel di tangannya. Detik berikutnya, 3 cahaya iblis pun tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh mereka bertiga. Dan hal ini langsung melesat dari tanah menuju ke arah langit. Sebuah aura iblis hitam pekat pun menyebar di langit dan juga di daratan. Detik berikutnya, seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat gelap dan juga dingin. Segera setelah itu, suara lolongan-lolongan tajam yang tidak terhitung jumlahnya kini telah terdengar dari dalam gerbang Yuan. Tatapan mata semua orang pada saat ini melihat ke arah atas, dan mereka menyadari bahwa sebenarnya tubuh-tubuh dari para murid gerbang Yuan kali ini telah meledak. Mereka pun berubah menjadi kabut darah yang kemudian bergabung dengan aura iblis padat yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, suara gemuruh yang keras pun terdengar, dan tanah yang ada di tempat ini tiba-tiba saja terbelah. Yang kemudian aura iblis yang sangat mengerikan pun dalam sekejap saja menembus ke bawah tanah. Beberapa makhluk yang cukup menakutkan secara perlahan mulai merangkak keluar dari bawah tanah. Dan kali ini, seluruh tempat ini sebenarnya telah berubah menjadi lautan aura iblis yang benar-benar mengerikan. Dengan padatnya aura iblis yang telah memenuhi seluruh tempat ini, hal itu membuat ekspresi dari individu-individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya menjadi berubah. Sementara tatapan mata Lindong melihat ke arah depan dengan serius. Kemudian, dia mengarahkan perhatiannya ke bagian terdalam dari gerbang Yuan. Di tempat itu sendiri, suara ledakan yang rendah pun masih terus dipancarkan. Dan banyak para murid dari gerbang Yuan kini telah berubah menjadi kabut darah satu persatu. Sebelum akhirnya aura iblis melonjak keluar dari dalam tubuh mereka dan kemudian bergabung dengan aura iblis yang ada di tempat ini. Ternyata 3 kepala pimpinan gerbang Yuan itu sebenarnya adalah orang yang sekejam ini. Demi bisa menghabisi kelompok dari Lindong, mereka rela mengorbankan sebagian besar anggota dari gerbang Yuan mereka. Tidak lama kemudian Ying Huan-Huan pun berada di samping dari Lindong. Segera setelah itu, Ying Huan-Huan berkata, "Lindong, hati-hatilah, ada sesuatu yang aneh dari bawah tanah." Huan-Huan mengatakan hal ini karena dia bisa merasakan sebuah aura iblis yang agung yang akan segera muncul dari bawah tanah. Tidak lama kemudian, sebuah cahaya hitam pekat secara perlahan kini telah berputar di dalam tatapan mata Lindong.
Segera setelah itu, mata dari Lindong melihat ke arah tanah, dan dia bisa melihat banyak makhluk seperti iblis, yang akhirnya membuat raut wajah dari Lindong berubah cukup drastis. Makhluk-makhluk seperti iblis itu tidak terhitung jumlahnya dan mereka benar-benar keluar dari bawah tanah. Detik berikutnya, Xiao Diao pun berteriak, "Lihatlah, apa itu sebenarnya?" Karena pada saat ini, sebuah aura iblis benar-benar telah naik dari bawah tanah. Sebelum akhirnya, banyak sosok yang tidak terhitung jumlahnya telah melayang ke arah langit secara bersamaan. Semua orang kali ini menoleh, dan mereka bisa melihat banyak sosok yang sebenarnya sudah rusak parah. Namun, tubuh mereka masih terlihat sangat kokoh, dan samar-samar hal ini menyerupai tubuh manusia. Aura jahat juga dipancarkan dari dalam tubuh mereka, yang membuat semua orang tidak mengerti siapa sosok-sosok ini sebenarnya. Sementara Tetua Zuli, ketika melihat sosok-sosok ini, dia pun langsung berteriak, sebenarnya mereka adalah Yimo. Makhluk-makhluk Yimo ini, mereka telah benar-benar tersembunyi di bawah tanah dari gerbang Yuan. Sementara Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, bukan, mereka semua hanyalah mayat-mayat dari Yimo, dan seharusnya mereka adalah para Yimo yang sudah mati. Namun, sepertinya 3 kepala gerbang Yuan itu berhasil menggunakan beberapa teknik tertentu untuk bisa mengendalikan mereka. Sebuah rasa dingin kini telah muncul di raut wajah cantik dari Huan, yang kemudian dia mengatakan, selama perang dunia besar saat itu, sebagian besar Yimo telah dibunuh dan juga dihancurkan. Oleh karenanya, bahkan mayat-mayat mereka tidak ada yang tersisa. Namun, aku benar-benar tidak bisa menduga bahwa sebenarnya ada banyak mayat Yimo yang bersembunyi di bawah tanah gerbang Yuan. Sepertinya gerbang Yuan ini, mereka telah mengumpulkan mayat-mayat Yimo selama bertahun-tahun. Mendengar ucapan Huan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengatakan, hati-hatilah, meskipun mereka hanyalah mayat Yimo dan tidak memiliki kekuatan yang sama seperti ketika mereka masih hidup, tapi kita tidak boleh meremehkan mayat-mayat Yimo ini. Detik berikutnya suara auman pun terdengar, karena mayat-mayat Yimo pada saat ini telah meraung dengan keras ke arah langit. Tatapan mata mereka semua melihat pada para ahli yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, mereka pun bergegas seperti gerombolan belalang yang akan melakukan penyerangan pada ahli yang tidak terhitung jumlahnya dari segala arah. Ketika melihat pergerakan dari mayat Yimo itu, kepala sekte Mojian dari sekte pedang berteriak dengan keras, semuanya, mari kita serang secara bersama-sama dan bunuh Yimo-Yimo itu, dan kita harus menghancurkan gerbang Yuan. Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura pedang yang sangat tajam pun bersiul ke arah depan, dan hal itu langsung menebas ratusan mayat Yimo dengan cara yang cukup mengejutkan. Serangan dari Pak Tua Mojian ini benar-benar menumbuhkan semangat bertarung yang besar dari aliansi penghancuran Yuan. Dan kali ini mereka semua pun berteriak, gerbang Yuan harus membayar harga yang mahal. Tanpa rasa takut sedikit pun, banyak orang pada saat ini telah mengeluarkan energi Yuan secara gila-gilaan dari dalam tubuh mereka, yang kemudian menghujani mayat-mayat Yimo dari segala arah. Detik berikutnya, mayat-mayat Yimo itu pun berjatuhan dari langit seperti burung yang kehilangan sayapnya. Namun, segera setelah itu lebih banyak lagi mayat-mayat Yimo yang telah keluar dari bawah tanah. Di tempat ini sendiri ada banyak ahli dari aliansi penghancuran Yuan. Oleh karenanya, gelombang pertama dari mayat Yimo ini gagal mendapatkan banyak keuntungan. Namun, situasinya mulai berubah ketika aura iblis yang lain datang menyembur keluar ke tempat ini. Suara auman yang sangat mengerikan pun sekali lagi terdengar, dan beberapa kelompok dengan aura iblis yang sangat besar ini sebenarnya telah melonjak ke arah langit. Segera setelah itu, banyak iblis-iblis kurus tiba-tiba saja menyerbu dari dalamnya. Meskipun tubuh mereka terlihat cukup kecil, namun kepadatan aura iblis di dalamnya jauh melampaui mayat-mayat iblis sebelumnya. Terbukti, mayat iblis ini
Semuanya adalah Jenderal Yimo ketika mereka masih hidup, dan secara alami mereka setara dengan seseorang yang berada di tahap samsara. Meskipun kekuatan dari mayat Jenderal Yimo ini cukup lemah, namun sebenarnya masih ada aura yang sangat menakutkan dari dalamnya. Pada akhirnya, mayat-mayat dari Jenderal Yimo itu berhasil menahan badai agung dari serangan orang-orang yang ada di tempat ini. Setelah itu, aura iblis pun menyembur keluar, dan banyak orang dalam sekejap saja langsung terbunuh. Dengan adanya mayat Jenderal Yimo yang berdiri di garda terdepan, maka mayat-mayat Yimo lain yang ada di belakang sana sebenarnya sekali lagi telah melonjak. Segera setelah itu, dua aliran energi kini telah saling bertabrakan. Karena itu adalah aliran energi iblis dan juga kekuatan Yuan yang dikeluarkan secara gila-gilaan. Pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Sementara tatapan mata Lindong pada saat ini melirik pada pertempuran kacau yang ada di langit. Segera setelah itu Lindong mengatakan, "Kepala sekte, kalian semua juga harus pergi untuk membantu yang lainnya. Hentikan mayat-mayat iblis yang kuat itu." Karena Lindong sangat mengetahui bahwa mayat iblis dari Jenderal Yimo ini sebenarnya sedang mengamuk, dan mereka mampu menciptakan banyak celah di garis pertahanan dari aliansi penghancuran Yuan. Maka dari itu, jika situasi seperti ini tidak dikendalikan, hal ini akan bisa dengan mudah menghancurkan aliansi penghancuran Yuan di tempat ini. Mendengar kata-kata dari Lindong, Patwa Ying Guanxi menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melambaikan tangan yang kemudian memimpin banyak ahli kuat dari sektor Dao untuk melakukan penyerbuan ke arah depan. Dan pada akhirnya mereka pun memblokir beberapa mayat Jenderal Yimo yang lebih sulit untuk dihadapi. Detik berikutnya tatapan mata dari Lindong sendiri masih melihat pada aura iblis yang telah bergolak di dalam tempat ini. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Tetua Zuli, kakak Liu Qing, Huan, kalian semua harus tetap memperhatikan situasinya saat ini. Jika ada mayat iblis yang lebih kuat sekali lagi muncul, maka kalian harus turun tangan dan berurusan dengan mereka." Karena Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya masih ada mayat iblis yang jauh lebih kuat di bawah tanah, dan mereka hingga saat ini belum menunjukkan dirinya. Jelas gerbang Yuan sebenarnya sudah mempersiapkan hal ini dengan baik. Jika tindakan dari Lindong ini ceroboh, kemungkinan banyak ahli kuat dari wilayah Suan Timur mereka akan segera dimakamkan di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Tetua Zuli dan juga yang lainnya hanya bisa mengatakan, "Baiklah." Dan mereka dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Sementara kilatan yang cukup menakutkan kini telah berkilauan di dalam tatapan mata Xiao Diao, yang kemudian dia berteriak, "Tiga anjing tua gerbang Yuan, mereka sebenarnya sudah melarikan diri, dan mereka adalah orang yang paling merepotkan." Mendengar teriakan dari Xiao Diao ini, Lindong pun segera melihat, dan dia kali ini menyadari bahwa sebenarnya tiga kepala gerbang Yuan mereka telah menghilang. Hal itu membuat Lindong sedikit mengernyitkan dahinya. Ketiga anjing tua ini benar-benar cukup licik dan mereka sangat merepotkan untuk dihadapi. Ketika Lindong berencana untuk mencari tiga kepala gerbang Yuan, tiba-tiba saja aura iblis yang cukup mengerikan kini telah menyembur keluar dari dalam tanah. Setelah itu, beberapa sosok iblis secara perlahan keluar dengan aura yang sangat mengerikan. Komandan Naga Langit melihat pada sosok-sosok iblis yang baru saja muncul, yang kemudian dia mengatakan, "Sialan, aura iblisnya benar-benar kuat. Mungkinkah mayat iblis itu adalah Raja Yimo ketika mereka masih hidup?" Detik berikutnya, aura iblis ini berangsur-angsur menghilang. Segera setelah itu, 6 sosok iblis pun mulai terlihat. Namun, mereka berbeda dengan mayat-mayat iblis yang telah muncul sebelumnya. Karena pada saat ini sebenarnya 6 mayat iblis yang telah muncul, tubuhnya terpelihara dengan baik. Sementara itu, ada aura iblis yang sangat jahat melonjak di dalam matanya. Hal ini
membuat semua orang bisa samar-samar merasakan sebuah tekanan yang sangat mengerikan. Jelas mereka adalah Raja Yimo ketika mereka masih hidup. 6 sosok mayat dari Raja Yimo ini mengarahkan mata mereka ke arah kelompok Lindong, dan jelas mereka bisa menyadari bahwa sebenarnya kelompok dari Lindong ini beserta dengan orang-orang yang ada di sekitarnya merupakan kelompok terakhir dan terkuat yang belum melakukan pertarungan. Detik berikutnya, Tetua Suli yang juga melihat pada mayat Raja Yimo, dia segera berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Ayo, kita harus segera menyerang mereka." Meskipun mayat-mayat Raja Yimo itu, mereka jauh lebih lemah daripada ketika mereka masih hidup. Namun seorang ahli di tahap samsara biasa masih tidak akan mampu menangani mayat Raja Yimo ini. Oleh karenanya, Tetua Suli dan juga yang lainnya yang ada di tempat ini harus bertindak untuk memblokir serangan dari mayat Raja Yimo. Tapi sebelum kelompok dari Tetua Suli melakukan penyerangan, tiba-tiba saja ke-6 sosok mayat Raja Yimo itu telah meraung keras ke arah langit. Kemudian mereka pun bergerak dengan cepat menuju ke arah kelompok dari Lindong. Pada saat ini Lindong melirik Ying Huan-Huan dan juga Ling Qingsu, yang kemudian dia berkata dengan lembut, "Kalian semua harus berhati-hati." Ling Qingsu menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Baiklah, kita akan menyerahkan 3 kepala besar gerbang Yuan pada kalian bertiga. Temukan dan habisi mereka. Lagi pula, kita hanya bisa mengakhiri pertarungan ini dengan menghabisi 3 kepala gerbang Yuan. Lindong, hati-hatilah. Aku akan datang untuk membantumu jika kamu mengalami sebuah masalah." Ling Qingsu tidak menunggu jawaban dari Lindong. Setelah mengatakan hal ini, tubuhnya pun bergerak, yang kemudian dia pun mengeluarkan pedang tajamnya. Setelah itu berusaha menghentikan salah satu dari mayat Raja Yimo. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ketika dia melihat sosok dari Ling Qingsu. Setelah itu, Lindong bisa merasakan sebuah hawa dingin dari tangannya, karena pada saat ini sebenarnya Ying Huan-Huan telah merangkul tangan dari Lindong. Tatapan mata biru esnya segera melihat ke arah Lindong. Namun Ying Huan-Huan tidak mengatakan apapun. Dia hanya dengan lembut mencengkeram tangan dari Lindong. Segera setelah itu Ying Huan-Huan melepaskan cengkeramannya dan dia bergegas untuk melakukan pertarungan dengan mayat Raja Yimo. Sebuah aura dingin yang sangat mengerikan pun melonjak, dan hal itu membuat aura iblis yang ada di tempat ini dalam sekejap saja membeku. Setelah kepergian dari Ying Huan-Huan ini, yang tersisa hanyalah Xiao Diao dan juga Xiao Yan di sisi dari Lindong. Mereka bertiga kali ini saling bertukar pandang. Segera setelah itu sebuah kilatan yang sangat tajam terlintas dalam tatapan mata masing-masing. Lindong tertawa, lalu dia mengatakan, "Selanjutnya, mari kita 3 bersaudara melawan 3 anjing tua gerbang Yuan." Sementara aura membunuh yang sangat besar pada saat ini telah terlintas dalam raut wajah tampan dari Xiao Diao, yang kemudian dia mengatakan, 3 tahun yang lalu, ketiga anjing tua dari gerbang Yuan itu memanfaatkan kakek Xiao Diao yang belum pulih sepenuhnya dari luka yang kuderita. Kali ini, kakek Martin akan menagih hutang itu kembali, karena Xiao Diao benar-benar merasa sangat malu dengan apa yang telah terjadi 3 tahun yang lalu. Saat itu, dia adalah yang terkuat di antara trio Lindong. Dengan kepribadian dari Xiao Diao, dia secara alami merasa bahwa dirinya harus melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi Lindong dan juga Xiao Yan. Namun, Xiao Diao tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong, yang sebenarnya memiliki kekuatan paling rendah, adalah orang yang pada akhirnya melindungi kelompok trio Lindong ini. Sementara Xiao Yan sekarang hanya bisa menyeringai, senyumnya sama persis dengan 3 tahun yang lalu. Namun pada saat ini, ada sebuah keganasan yang cukup mengerikan di dalam senyuman dari Xiao Yan sendiri. Trio Lindong pada saat ini menginjak ruang kosong, sementara aura yang cukup menakutkan kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh mereka. Bahkan aura iblis yang ada di tempat ini tidak ada yang berani mendekati pada aura trio Lindong. Suara gemuruh yang sangat keras tiba-tiba terdengar. Tanah yang ada di bawah sana sebenarnya mulai bergetar dengan hebat. Setelah itu trio Lindong bisa melihat
bahwa di tengah-tengah aura iblis yang sangat kental ini ada sosok iblis raksasa secara perlahan naik dan keluar dari bagian terdalam jurang ini. Dalam sekejap saja aura iblisnya pun mengamuk di langit. Dan kali ini monster raksasa yang warnanya benar-benar hitam. Mereka memiliki 4 tangan disertai dengan aura iblis segera dimuntahkan dari dalam mulut besarnya itu seperti air yang banjir. Trio Lindong melihat monster ini. Pupil mata mereka menyusut yang kemudian mereka mengatakan, apa itu sebenarnya? Sementara Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia pun segera berkata, Lindong, hati-hatilah. Itu adalah Raja Iblis Jahat Kosmik dan itu merupakan tipe terkuat dari Yimo. Pada saat itu, yang menggantikan Kaisar Yimo adalah Raja Iblis Jahat Kosmik ini. Terlebih lagi, kekuatan Raja Iblis Jahat ini sebenarnya setara dengan Raja Sejati Yimo yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Tatapan mata Lindong menyusut, sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang kemudian dia mengatakan, apa? Setara dengan seseorang yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi? Detik berikutnya, Yan pun kembali mengatakan, meskipun Raja Iblis Jahat Kosmik ini hanyalah sebuah mayat, namun dia telah dikendalikan oleh 3 kepala gerbang Yuan. Oleh karenanya, kemungkinan besar bahkan ahli yang berada di tahap reinkarnasi saja tidak akan pernah bisa melawannya. Mendengar hal itu, tatapan mata dari Lindong terlihat sangat serius. Yang kemudian Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak pernah bisa menyangka bahwa sebenarnya 3 kepala sekte gerbang Yuan ini memiliki kartu as yang benar-benar kuat. Dan hal itu tersembunyi di balik lengan baju mereka. Ketika kelompok dari trio Lindong masih terkejut melihat kemunculan dari Raja Iblis Jahat Kosmik, tiba-tiba saja wajah dari 3 kepala gerbang Yuan kini telah muncul di kepala dari Raja Iblis Jahat Kosmik, yang kemudian mereka tertawa sambil mengatakan, hahaha, Lindong, seperti yang kukatakan sebelumnya, bahkan setelah 3 tahun, kalian bertiga masih seperti semut di dalam tatapan mataku. Sekarang, apakah dirimu masih memiliki keberanian untuk melakukan penyerangan? Mendengar kata-kata itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat dingin. Segera setelah itu Lindong tersenyum dan sebuah semangat yang cukup membara kini perlahan berkobar di dalam tatapan mata gelap dari Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, kalian memang terlihat cukup kuat, namun kalian sebenarnya membayar harga yang sangat mahal untuk hal ini, bukan? Dan kita trio Lindong malah akan menjadi sangat bersemangat untuk mengalahkan kalian. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata Lindong melihat pada Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, apakah kalian sudah siap untuk melakukan pertarungan habis-habisan? Xiao Diao dan juga Xiao Yan hanya bisa tersenyum. Sementara ekspresi menakutkan kini telah terpancar dengan jelas dalam tatapan mata mereka. Detik berikutnya, Xiao Diao dan juga Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, trio Lindong telah menunggu 3 tahun hanya untuk hal ini. Lindong mengepalkan tinjunya dan aura yang sangat mengerikan melonjak ke langit. Lalu dia berteriak, jika begitu, ayo kita berjuang sampai mati. Detik berikutnya 3 aura kuat dari trio Lindong kini dengan gagah berani melesat ke arah langit. Hal itu membuat aura iblis yang ada di sekitar tempat ini sebenarnya langsung menyebar dan dihancurkan oleh aura trio Lindong. Detik berikutnya, mereka bertiga telah berdiri di langit. Sementara tatapan mata trio Lindong terlihat sangat tajam ketika mengunci pada Raja Iblis Jahat Kosmik besar yang ada di hadapan mereka saat ini. 3 wajah aneh pada Raja Iblis Jahat Kosmik kini tertawa terbahak-bahak ketika mereka merasakan niat pertempuran yang besar dari seorang trio Lindong. Segera setelah itu, mereka pun berkata dengan penuh ejekan, kalian benar-benar tidak tahu batasan. Bahkan jika kita bertiga bertarung secara terpisah, kita masih bisa menghancurkan kalian bertiga belasan kali lipat. Apalagi sekarang kita bertiga telah menyatu dengan Raja Iblis Jahat Kosmik ini. Namun, kalian trio Lindong masih berani untuk membalas dendam atas penghinaan dari masa lalumu.
Ini benar-benar sesuatu yang cukup lucu. Hal ini dikatakan dengan percaya diri oleh 3 kepala gerbang Yuan karena sebenarnya mereka sudah benar-benar berada di tahap reinkarnasi. Selanjutnya, mereka pada saat ini juga sudah menggabungkan tubuh dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Meskipun mereka tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, namun hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihentikan oleh seseorang di tahap reinkarnasi biasa. Selain itu, trio Lidong pada saat ini hanya berada di tahap samsara. Kekuatan seperti ini di dalam tatapan mata 3 kepala gerbang Yuan adalah sesuatu yang tidak signifikan. Detik berikutnya, 3 kepala gerbang Yuan kini kembali mengatakan, setelah kami menghabisi kalian 3 bersaudara, maka tidak ada satupun orang di tempat ini yang bisa melarikan diri. Haha. Lindong, kau sebenarnya masih memiliki hayalan yang tinggi untuk bisa membantai gerbang Yuanku. Dan sebenarnya, kami bertiga telah lama menunggumu di tempat ini. Karena sekarang, kau sudah membawa banyak ahli untuk melakukan pemberontakan dengan gerbang Yuan. Maka hal itu akan memudahkan kita menyelesaikan semuanya. Pada saat itu, siapa di wilayah Suan Timur ini yang berani melawan kita bertiga? Mendengar kata-kata seperti itu, ekspresi dalam raut wajah Lidong masih terlihat acuh tidak acuh. Kedua tangan dari Lidong kini mengepal dengan keras, dan detik berikutnya sebuah cahaya ungu keemasan tiba-tiba saja menyembur keluar dari dalam tubuh Lidong. Hal ini berubah menjadi auman naga yang bergema di langit. Di samping Lidong, Xiaoyan juga langsung mengeluarkan suara auman harimau yang cukup menakutkan. Detik berikutnya, tentara pemakan harimau yang tidak jauh di belakang Xiaoyan yang telah terduduk, kali ini mereka juga langsung meraung. Segera setelah itu, cahaya hitam yang sangat mengerikan tersambut keluar dari dalam tubuh mereka. Hal ini membawa aura yang sangat mengerikan. Selanjutnya, cahaya hitam itu pun pada akhirnya diserap oleh Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan yang sudah besar kini pada akhirnya kembali membengkak. Sementara bulu-bulu harimau hitam putih sebenarnya telah tumbuh di permukaan tubuh dari Xiaoyan. Dan aura Xiaoyan sendiri terasa sangat brutal dan juga menakutkan. Kekuatan dari Xiaoyan sebenarnya hanya berada di tahap samsara. Namun, dengan adanya tentara pemakan harimau, maka Xiaoyan mampu mengumpulkan 1000 kekuatan dari tentara itu ke dalam satu tubuhnya. Ditambah dengan garis keturunan tingkat atas dari suku harimau suci kegelapan. Hal ini membuat Xiaoyan sebenarnya langsung setara dengan seorang di tahap reinkarnasi. Bahkan tetua Suli tidak akan pernah mampu melawan Xiaoyan. Sementara Xiaodio sendiri pada saat ini sudah melayang ke udara, dan dia juga telah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sebuah raungan yang sangat tajam kini telah melesat ke arah langit, dan energi ungu hitam yang tidak terbatas juga mulai menyebar. Detik berikutnya, hal itu berubah menjadi sayap yang ukurannya puluhan ribu kaki menutupi matahari yang ada di tempat ini. Di sayap itu sendiri ada pola-pola ungu emas, dan hal itu memberikan jejak aura bangsawan dan juga kuno dari seorang Xiaodio. Lagi pula, Xiaodio pada saat ini juga merupakan seseorang yang telah menyentuh energi reinkarnasi. Bersama dengan garis keturunan murni dari suku Martin Langit, maka kekuatan bertarung dari seorang Xiaodio akan sangat luar biasa. Detik berikutnya, Xiaodio pun berkata, "Mari, kita 3 bersaudara harus berjuang." Aura dari trio Lidong ini sebenarnya sangat tirani, dan mereka benar-benar mengerikan. Ketika melihat pemandangan seperti ini, 3 kepala gerbang Yuan hanya bisa tertawa dengan keras. Segera setelah itu, Raja Iblis Jahat Kosmik Raksasa bergegas maju ke arah depan. Hal itu membuat tanah di tempat ini bergetar dengan hebat, dan energi iblis yang sangat mengerikan juga langsung menyapu seperti badai. Melihat hal ini, Xiaoyan mengaum dengan keras dan tatapan matanya telah berubah menjadi cukup merah. Dia mengepalkan tangannya, dan palu raksasa kini telah muncul dalam genggaman tangan dari Xiaoyan. Karena itu adalah palu 9 kuali surgawi. Detik berikutnya, Xiaoyan bergerak dengan cepat. Dia menyerbu ke arah depan bersama dengan palu surgawi yang ada di tangannya, yang kali ini telah membesar. Bahkan palu itu sendiri ukurannya telah berubah menjadi puluhan ribu kaki,
dan akan menghancurkan ruang yang kejam di tempat ini. Pada akhirnya, hal itu benar-benar akan menabrak tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik Raksasa. Ketika Xiaoyan membuka penyerangan ini, sebuah cahaya ungu hitam telah berkumpul di telapak tangan dari Xiao Diao. Hal itu kemudian berubah menjadi aliran cahaya ungu hitam dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, sebuah cahaya ungu emas juga telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. 3000 tato naga ungu emas kali ini telah bergegas ke arah depan, dan hal itu berubah menjadi cakar naga ungu emas yang ukurannya puluhan ribu kaki. Hal ini dengan sangat berani mengayun untuk menghantam tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Dan sebenarnya serangan dari trio Lindong ini dilakukan secara bersamaan, sebuah gelombang kejut yang sangat menakutkan, seolah-olah bisa meratakan seluruh tempat ini. Ketika serangan dari trio Lindong akan menghantam tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik, tiba-tiba saja 3 kepala gerbang Yuan itu tertawa dengan keras. Lalu mereka berteriak, "Perisai iblis jahat!" Sebuah energi iblis kini telah bergejolak dan keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu kemudian berubah menjadi perisai hitam besar yang menutupi tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Pada akhirnya, beng! 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 Serangan dari trio Lindong itu dengan kejam menghantam perisai iblis besar. Dan hal ini membuat tanah yang ada di bawahnya bergetar dengan hebat. Gelombang energi dari benturan itu pada saat itu telah menyebar, dan beberapa retakan pun telah muncul di perisai iblis raksasa. Sebelum pada akhirnya perlahan-lahan perisai itu pun dihancurkan, sementara serangan dari trio Lindong pada saat ini sebenarnya juga menghilang. Dengan kata lain, perisai hitam raksasa mampu menahan serangan dari trio Lindong. Ketika melihat hal ini, 3 wajah dari kepala gerbang Yuan, mereka tertawa yang kemudian mengatakan, "Haha, apakah ini semua yang kalian dapatkan setelah 3 tahun?" Detik berikutnya, Raja Iblis Jahat Kosmik pun mengambil langkah untuk maju, dan tubuh raksasanya kini telah bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, hal itu telah muncul di belakang dari Xiaoyan. Lengan iblisnya yang ditutupi dengan simbol-simbol iblis kini terkepal dengan erat. Selanjutnya, sebuah pukulan yang mengandung kekuatan penghancur tanpa ampun menghantam tubuh dari Xiaoyan. Sebuah cahaya hitam putih langsung melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan, dan hal itu kemudian berubah menjadi harimau cahaya hitam putih yang sangat besar untuk menutupi tubuhnya. Sementara cakar harimau dari Xiaoyan kali ini menggenggam palu surgawi yang kemudian langsung bertabrakan dengan tinjuan dari Raja Iblis Jahat Kosmik tanpa mundur sama sekali. Dari tabrakan ini sendiri membuat ruang yang ada di sekitarnya pun meledak dengan keras. Segera setelah itu tubuh dari Xiaoyan dikirim terbang mundur. Darah segar kini telah merembes keluar dari cakar harimau Xiaoyan yang memegang palu surgawi. Jelas benturan sebelumnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, karena Raja Iblis Jahat Kosmik ini memiliki kekuatan gabungan dari 3 kepala gerbang Yuan yang berada di tahap reinkarnasi. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki esensi darah dari harimau suci kegelapan, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan serangan tunggal dari Raja Iblis Jahat Kosmik. 3 kepala gerbang Yuan itu sebenarnya melihat bahwa Xiaoyan itu pada saat ini merupakan yang terlemah dari trio Lindong. Maka dari itu, mereka telah memfokuskan serangannya pada seorang Xiaoyan. Ketika tubuh dari Xiaoyan terlempar mundur, sekali lagi tubuh raksasa dari Raja Iblis Jahat Kosmik kini kembali bergerak dengan cepat dan akan memberikan pukulan yang mematikan pada seorang Xiaoyan. Namun Lindong dan juga Xiao Diao, mereka tidak akan pernah membiarkan 3 kepala gerbang Yuan itu membunuh seorang Xiaoyan. Pada saat ini, Xiao Diao dengan cepat melakukan serangan. Dia mengepalkan tangannya dan bulan sabit ungu segera terbentuk di langit. Hal ini segera dilemparkan oleh Xiao Diao yang melesat dengan cepat menuju Raja Iblis Jahat Kosmik. Melihat serangan yang dilemparkan oleh Xiao Diao itu, sebuah teriakan pun terdengar dari 3 wajah
yang berada di Raja Iblis Jahat Kosmik itu. Detik berikutnya, mereka pun melemparkan tinjuan dengan energi iblis yang menyapu dan langsung berhantaman dengan bulan sabit berwarna ungu. Dalam waktu yang cukup singkat, bulan sabit ungu milik Xiao Diao kini dihancurkan dengan satu pukulan. Detik berikutnya, Raja Iblis Jahat Kosmik kali ini membuka mulutnya lebar-lebar dan energi iblis yang sangat kental sebenarnya telah menyapu dengan kecepatan tinggi, dan hal itu langsung menuju ke arah Xiao Diao. Namun, tepat ketika cahaya energi iblis ini yang berisi kekuatan penghancur akan menghantam tubuh Xiao Diao, tiba-tiba saja sebuah lubang hitam raksasa muncul di hadapan Xiao Diao yang kemudian melahap sinar cahaya energi iblis. Tapi sebenarnya energi iblis yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Bahkan lubang hitam milik Lindong pada saat ini telah membengkak dengan cepat, dan pada akhirnya hal itu meledak. Detik berikutnya, sinar cahaya energi iblis yang jauh lebih lemah ini telah bisa meloloskan diri dari dalam lubang hitam, dan hal itu langsung ditangkis oleh Xiao Diao. Tatapan mata Lindong sendiri berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan bahwa sebenarnya serangan dari Raja Iblis Jahat Kosmik telah berhasil menembus lubang hitam yang dibentuk dengan kekuatan pelahap. Hal itu membuat Lindong menyadari bahwa kekuatan gabungan dari 3 kepala sekte gerbang Yuan ini memang sangat menakutkan, dan hal itu tidak boleh diremehkan. Detik berikutnya, cahaya ungu emas yang sangat cemerlang pun berkumpul, dan gelombang auman naga kuno kini telah berdesir dari dalam tubuh Lindong. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Ayo, kita harus serang bersama-sama." Niat bertarung yang tidak ada habisnya telah melonjak dalam tatapan mata hitam pekat milik Lindong, karena trio Lindong pada saat ini ingin melihat apakah mereka bertiga bisa mengalahkan 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, suara teriakan penuh dengan semangat kini segera diteriakan oleh Xiao Diao dan juga Xiao Yan. Setelah itu, mereka pun mengeluarkan kekuatan dari dalam tubuh mereka hingga batas tertinggi. 3 sosok bercahaya pada saat ini mengeluarkan aura yang benar-benar mengerikan dari dalam tubuh mereka. Dan serangan dari trio Lindong ini yang tidak tertandingi langsung menyelimuti Raja Iblis Jahat Kosmik. Sementara Raja Iblis Jahat Kosmik sekarang juga telah melepaskan gelombang yang cukup memekakkan telinga, karena dia ingin menghancurkan serangan gabungan dari trio Lindong. Sebuah energi iblis yang seperti lautan pada saat ini telah dikeluarkan secara gila-gilaan. Pertarungan seperti ini tidak diragukan lagi, merupakan pertarungan yang cukup menggemparkan. Tanah yang ada di bawahnya dalam sekejap saja langsung runtuh dimanapun pertempuran itu berada. Setiap kali energi Yuan dan juga energi iblis melakukan bentrokan, maka badai energi akan langsung menyebar, dan mayat-mayat iblis serta para ahli yang terkena gelombang serangan dari trio Lindong bersama dengan Raja Iblis Jahat Kosmik, mereka hanya bisa terlempar mundur dengan cara yang cukup menyedihkan. Pada saat ini, Raja Iblis Jahat Kosmik tidak menunjukkan sebuah kelelahan sedikit pun, meskipun dia menghadapi serangan gila-gilaan dari trio Lindong. Dan pada akhirnya, energi iblis terus bergejolak seolah-olah tidak akan pernah berakhir. Detik berikutnya, tubuh dari Xiao Yan terkena tinjuan dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari Xiao Yan kali terlempar mundur dalam jarak yang sangat jauh. Sementara 3 wajah yang cukup aneh yang berada di Raja Iblis Jahat Kosmik kini tertawa dengan penuh ejekan. Detik berikutnya, mereka pun mengatakan, "Lindong, hanya inikah yang kau punya? Energi iblis di dalam dunia pesta iblis ini tidak terbatas, dan mayat-mayat iblis di tempat ini akan bisa bangkit kembali bahkan setelah mereka dikalahkan. Namun, orang-orang dari aliansi penghancuran Yuanmu, mereka akan terjatuh dalam kerugian, dan semua orang tidak akan pernah bisa melarikan diri." Mendengar kata-kata seperti itu, tatapan mata dari Lindong pun menjadi sangat serius. Dia pun melihat pada mayat-mayat iblis yang telah dikalahkan, dan sekali lagi mereka kembali bangkit tanpa rasa takut.
untuk kembali melakukan penyerangan. Di sisi lain, para ahli dari aliansi penghancuran Yuan, mereka telah menderita kerugian yang cukup besar. Jika bukan karena adanya tetua Zuli, Ying Huan, dan juga para ahli puncak lainnya, maka situasi di tempat ini akan jauh lebih mengerikan. Melihat situasi yang sangat berbahaya seperti ini, yang di dalam tubuh Lindong kemudian mengatakan, "Lindong, kita memang harus dengan cepat menghabisi orang ini. Jika tidak, maka mayat iblis yang ada di tempat ini akan semakin tumbuh menjadi lebih kuat lagi." Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong memiliki ekspresi yang cukup suram. Dia secara perlahan menganggukkan kepalanya dan tatapan matanya melihat pada Xiao Diao serta Xiao Yan yang ada di dekatnya. Sebuah api kemarahan kini sebenarnya telah kembali melonjak dalam tatapan mata trio Lindong. Detik berikutnya, Xiao Yan pun mengaum dengan keras. Tubuhnya sekali lagi telah membengkak dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Cahaya hitam dan putih kini telah mengamuk secara gila-gilaan dari dalam tubuh Xiao Yan. Detik berikutnya, tubuh dari Xiao Yan pun telah berubah menjadi harimau hitam putih raksasa yang ukurannya sama besar dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Dan hal itu dilengkapi dengan fluktuasi kuno yang menyebar ke langit. Karena pada saat ini, sebenarnya Xiao Yan telah menggunakan tubuh aslinya yang merupakan tubuh dari harimau suci kegelapan. Dan ini merupakan bentuk terkuat sebagai binatang iblis. Tidak lama setelah itu, cahaya ungu juga keluar dari dalam tubuh Xiao Diao. Sayap kelelawar yang ada di punggungnya sekarang juga langsung berubah menjadi sangat besar. Selanjutnya, hal itu menutupi tubuh dari Xiao Diao. Detik berikutnya, cahaya-cahaya yang tampak kuno merembes keluar dari celah yang ada di sayap Xiao Diao ini. Tidak lama kemudian, sayap dari Xiao Diao kembali terbuka, dan pada saat ini, sebuah lapisan baju besi berwarna ungu hitam telah muncul di tubuh dari Xiao Diao. Sementara simbol ungu hitam juga telah menyebar di raut wajah Xiao Diao saat ini. Dan tubuhnya juga telah berubah menjadi tubuh asli dari suku Martin Langit. Sementara auman naga sekarang juga langsung terdengar ketika cahaya ungu emas dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong telah berubah menjadi naga ungu emas yang ukurannya ratusan ribu kaki, kini telah melayang di langit. Aura naga kuno dan juga murni sebenarnya juga telah menyebar dari dalam tubuh Lindong. Pada saat ini, Raja Iblis Jahat Kosmik telah berdiri di tengah-tengah dengan dikelilingi 3 aura kuno. Karena itu adalah aura dari naga ungu emas raksasa, harimau suci kegelapan, dan juga iblis Martin Langit. Medan pertempuran saat ini adalah sesuatu yang di luar kendali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tubuh dari Lindong yang telah berubah menjadi naga ungu emas, Xiao Diao yang telah berubah dengan tubuh Martin Langitnya, dan Xiao Yan yang juga telah berubah menjadi harimau suci kegelapan, bisa mengalahkan Raja Iblis Jahat Kosmik? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 15 episode 20. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Energi Yuan kini telah melonjak ketika aura iblis bergerak dengan cepat ke arah depan. Seekor naga ungu emas yang besar, harimau suci kegelapan, dan juga Martin Langit, mereka bertiga telah berdiri tegak di 3 lokasi yang berbeda. Sementara itu, ada aura yang cukup menakutkan terpancar dari dalam tubuh mereka bertiga. Hal ini telah menumbuhkan niat bertarung yang benar-benar mengerikan. Sementara 3 kepala gerbang Yuan kali ini menatap trio Lindong yang telah berubah menjadi 3 binatang buas yang cukup menakutkan. Segera setelah itu, ekspresi dalam tatapan mata mereka juga segera berubah menjadi lebih serius, karena mereka secara alami bisa mengetahui bahwa sebenarnya aura dari trio Lindong telah melonjak dengan sangat cepat. Biasanya suku binatang iblis ketika menggunakan tubuh aslinya, maka kekuatan bertarungnya akan melampaui manusia biasa.
Terlebih lagi, naga, harimau, dan juga Martin Langit. Mereka bertiga jelas bukan binatang iblis biasa. Dan mereka merupakan binatang iblis yang menjadi penguasa. Detik berikutnya, meskipun 3 kepala gerbang Yuan dikejutkan oleh hal ini, mereka pun dengan cepat tertawa. Orang-orang bodoh yang keras kepala, aku ingin melihat apa yang bisa kalian lakukan hari ini. Bagaimanapun juga, kekuatan 3 kepala gerbang Yuan ini jauh melampaui trio Lindong. Bersama dengan tubuh mereka yang sudah bergabung dengan Raja Iblis Jahat Kosmik, jelas Tian Yuanzi percaya bahwa trio Lindong tidak mungkin bisa membalikkan keadaan. Suara auman yang keras pun terdengar karena pada saat ini trio Lindong tidak ingin membuang-buang waktunya untuk berbicara dengan 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, auman harimau dari Xiaoyan kini telah berubah menjadi gelombang sonik yang bergema di seluruh tempat ini. Setelah itu, Xiaoyan pun berlari ke arah depan dengan tubuh yang sangat besar dan pergerakannya juga sangat cepat. Seolah-olah tubuh dari Xiaoyan telah menembus ruang dimensi. Pada saat ini, bayangan besar dari seorang Xiaoyan telah menyelimuti Raja Iblis Jahat Kosmik. Kemudian dia membuka mulutnya dan meraung dengan keras. Karena Xiaoyan sekarang telah menembakkan sinar energi hitam dan juga putih dari dalam mulutnya. Hal itu melesat dengan sangat cepat menuju Raja Iblis Jahat Kosmik. Namun, ketika sinar cahaya dari Xiaoyan itu berada di jarak 1000 kaki dari Raja Iblis tersebut, tiba-tiba saja sebuah aura iblis yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan. Hal itu kemudian berubah menjadi tirai cahaya yang benar-benar menghalangi sinar cahaya milik Xiaoyan. Tepat ketika serangannya terhalang, Xiaoyan sekali lagi bergerak dengan sangat cepat dan aura ganas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan pun memberikan gigitan yang tampaknya mampu membelah ruang angkasa dan dengan kejam kali ini telah menggigit Raja Iblis Jahat Kosmik. Mendapat gigitan dari Xiaoyan itu, sebuah aura iblis yang sangat mengerikan pun melonjak, yang kemudian hal ini berkumpul di tinju dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Setelah itu, Raja Iblis ini sendiri memberikan pukulan yang sangat keras pada tubuh Xiaoyan. Namun sebelum tinjuan itu mengenai tubuh dari Xiaoyan, tiba-tiba saja cahaya ungu hitam pun datang dan melesat dengan sangat cepat. Karena itu adalah bulan sabit ungu hitam yang sangat besar yang kemudian menghantam tinju dari Raja Iblis tersebut. Pada akhirnya, peng! Sebuah kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata 3 kepala gerbang Yuan. Segera setelah itu, aura iblis tiba-tiba saja melonjak di dalam kepalan tangannya. Hal ini kemudian berubah menjadi pedang yang benar-benar tajam. Detik berikutnya, aura iblis pun melonjak pada pedang yang kemudian dengan paksa diayunkan menuju bulan sabit ungu hitam. Tidak lama kemudian suara auman naga pun terdengar, dan hal itu langsung bergema di seluruh tempat ini. Tidak lama setelahnya, cakar naga raksasa yang berwarna ungu emas tiba-tiba saja merobek ruang dimensi dan dengan kejam berbenturan dengan pedang panjang tajam yang dibentuk oleh telapak tangan iblis. Suara benturan logam yang sangat memekakkan telinga ini juga langsung menyebar, dan percikan api pada saat ini telah bertebaran di langit. Gelombang serangan energi yang benar-benar dahsyat juga langsung menyebar begitu saja. Namun, cakar naga ungu emas sebenarnya telah dipaksa untuk terus mundur. Sementara cahaya ungu emasnya berkelap-kelip karena hal itu memblokir erosi dari aura iblis. Dengan adanya cakar naga lindung yang telah menghalangi telapak tangan iblis milik Raja Iblis Jahat Kosmik, sekali lagi tubuh dari Xiaoyan melompat dengan cepat dan mengambil kesempatan untuk melesat ke arah depan. Kemudian, Xiaoyan pun sekali lagi menggigit lengan dari Raja Iblis Jahat Kosmik tanpa ampun. Suara berderit yang cukup tajam pun muncul, yang pada akhirnya darah hitam kali ini telah mengalir dari lengan Raja Iblis. Karena serangan dari Xiaoyan benar-benar tidak menahan sama sekali. Sebuah rasa sakit yang luar biasa pun kini telah dirasakan oleh Raja Iblis Jahat Kosmik. Hal itu membuat 3 kepala gerbang Yuan berteriak dengan marah, "Sebenarnya kau mencari kematian." Segera setelah itu,
tangan iblis yang lainnya ini meraih tubuh besar dari Xiaoyan yang kemudian melemparkan Xiaoyan begitu saja. Dan akhirnya, peng, 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 tubuh dari Xiaoyan bergesekan dengan tanah. Hal itu meninggalkan bekas luka yang cukup dalam ribuan kaki. Bahkan, sebuah gunung tante Gita kini langsung hancur ketika tertabrak tubuh Xiaoyan. Detik berikutnya, Xiaoyan pun menstabilkan tubuhnya dan kilatan ganas kini telah muncul dalam tatapan matanya. Hal itu membuat Xiaoyan kembali bergerak maju dengan sangat cepat, disertai dengan aura yang cukup ganas. Di sisi lain, Xiao Diao kali ini mengepakkan sayapnya yang benar-benar besar. Sementara itu, cahaya ungu hitam telah muncul di telapak tangan dari Xiao Diao, dan hal ini kemudian berubah menjadi tombak ungu hitam. Setelahnya, tubuh dari Xiao Diao pun bergegas maju ke arah depan dengan sangat cepat, dan dia akan meluncurkan serangan tajam ke arah Raja Iblis Jahat Kosmik. Di sisi lain, Lindong juga mengaum dengan sangat keras. Aumannya sendiri telah menggetarkan langit dan bumi. Setelah itu, cahaya ungu emas pun dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan hal ini menguapkan seluruh aura iblis dalam jarak 10.000 kaki. Kemudian, Lindong kembali mengeluarkan cakar naganya yang sangat tajam. Dan hal ini sebenarnya ditutupi oleh sisik-sisik naga ungu emas. Dalam sekejap saja merobek ruang dimensi secara gila-gilaan, langsung menggesek tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Mendapatkan serangan kombinasi dari trio Lindong, Raja Iblis Jahat Kosmik hanya bisa meraung dengan keras. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya dan aura iblis kini telah berubah menjadi tongkat iblis yang ukurannya puluhan ribu kaki. Detik berikutnya, tongkat iblis itu pun diayunkan dan membuat tanah yang ada di bawahnya langsung retak begitu saja. Keempat sosok raksasa kini telah berbentrokan dengan keras. Sementara harimau raksasa dari Xiaoyan saat ini telah memberikan gigitan yang sangat tajam. Dan Xiao Diao yang bergerak dengan sangat cepat dengan membawa tombak ungu hitam kini telah menghujani tubuh dari Raja Iblis dari segala arah. Sementara Lindong sendiri, dia juga sudah mengayunkan cakar naganya yang benar-benar kuat untuk menghantam tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Meskipun dikepung dengan serangan seperti ini, Raja Iblis Jahat Kosmik tidak menyerah sama sekali. Sebaliknya, dia pun mengayunkan tongkat iblisnya dan memaksa salah satu dari trio Lindong terpental mundur sangat jauh. Dalam hal kekuatan sendiri, jelas tiga kepala gerbang Yuan jauh lebih unggul daripada trio Lindong. Namun, trio Lindong juga bukan orang yang mudah menyerah. Masing-masing dari mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang cukup unik. Selain itu, mereka semua juga sangat brutal, bahkan rela mempertaruhkan nyawa di dalam sebuah pertarungan. Oleh karenanya, meskipun luka telah muncul di tubuh dari trio Lindong, namun saat ini Raja Iblis Jahat Kosmik juga telah menderita beberapa luka yang cukup signifikan akibat serangan gila-gilaan dari trio Lindong itu. Tanah di tempat ini pun retak setiap kali pertarungan itu pun berlangsung, dan ruang yang ada di sekitarnya juga langsung menjadi terdistorsi. Pertarungan ini benar-benar intens, sehingga seolah-olah bagian dunia ini berada di ambang kehancuran. Jelas seluruh tempat ini sudah menjadi benar-benar kacau, dan sebenarnya seluruh tempat ini telah diselimuti oleh aura iblis, beserta dengan teriakan-teriakan dari pertempuran yang cukup mengguncang langit. Sementara itu, para ahli kuat yang tidak terhitung jumlahnya dari aliansi penghancuran Yuan, mereka juga masih berbentrokan dengan mayat iblis yang ada di tempat ini. Jelas pada saat ini semua orang telah kehilangan akal mereka dan bertarung secara gila-gilaan. Oleh karena itu, energi Yuan yang kuat juga tanpa ampun memberikan serangan pada mayat-mayat Yimo. Terkadang akan ada beberapa sosok yang terjatuh dari langit karena mereka adalah mayat Yimo, sedangkan sisanya merupakan ahli dari aliansi penghancuran Yuan yang masih terus berbentrokan, dan mereka masih terlihat sangat bersemangat di dalam pertarungan ini. Di sisi lain, Ying Huan saat ini telah mengepalkan tangannya. Segera setelah itu, ratusan es yang cukup tajam pun keluar dari dalam tangan Huan. Hal ini dengan cepat
menembus tubuh dari ratusan mayat Yimo. Aura yang sangat dingin dari es Huan-Huan pun menyebar. Dalam sekejap saja membekukan mayat Yimo dan mereka langsung terjatuh ke tanah. Segera setelah itu, tubuhnya pun hancur menjadi pecahan es. Meskipun Ying Huan-Huan mampu mengalahkan mayat Yimo itu dengan cukup mudah, namun di tempat ini masih ada terlalu banyak mayat Yimo. Lebih jauh lagi, mayat-mayat Yimo itu bisa menyerap aura iblis yang tidak ada habisnya di tempat ini. Dan hal itu membuat mayat-mayat Yimo sekali lagi bangkit ketika tubuh mereka dikalahkan. Namun, pada saat tubuh itu benar-benar dihancurkan seperti yang dilakukan oleh Huan-Huan, hal ini membuat mayat Yimo tidak bisa bangkit lagi. Oleh karena itu, kali ini cukup banyak mayat Yimo yang berdatangan untuk terus memberikan serangan pada Huan-Huan. Setelah dirinya menghabisi mayat-mayat Yimo yang ada di sekitar tempat ini. Ketika tubuh dari Huan-Huan telah terkepung oleh mayat-mayat Yimo, tiba-tiba saja aura pedang yang sangat tajam telah menyapu dari segala arah. Dan hal itu dalam sekejap saja membuat mayat-mayat Yimo yang ada di sekitar Huan-Huan semuanya telah terpotong. Hal itu membuat Ying Huan-Huan segera menoleh. Dan sebenarnya yang telah memberikan pertolongan pada Ying Huan-Huan adalah Ling Qingsu yang pada saat ini sudah berdiri di belakangnya. Ling Qingsu dan juga Huan-Huan, mereka berdua saling bertukar pandang dengan tatapan mata yang cukup tenang. Setelah itu, keduanya pun juga langsung memalingkan wajah secara bersamaan karena pertarungan di tempat ini akan dilanjutkan. Mayat-mayat Yimo itu sekali lagi berdatangan seperti gelombang air ketuban. Meskipun mayat-mayat Yimo ini tidak bisa melukai Ying Huan-Huan dan juga Ling Qingsu, namun mereka juga harus melakukan yang terbaik untuk menghancurkan mayat Yimo sebanyak mungkin, supaya hal ini bisa meringankan beban orang lain. Oleh karenanya, Ling Qingsu dan juga Huan-Huan pada saat ini melakukan serangan kombinasi, dan mereka bergerak dengan jarak yang dekat. Sebuah aura dingin telah berputar-putar di sekitar tubuh dari Ying Huan-Huan. Detik berikutnya, dia pun melambaikan tangannya dan beberapa ratus mayat Yimo yang ada di sekitar Huan-Huan langsung dibekukan dalam sekejap saja. Segera setelah itu, tatapan mata Ying Huan-Huan melirik ke arah pertarungan Lindong dan juga Raja Iblis Jahat Kosmik. Ying Huan-Huan menganggap bahwa pertarungan di tempat itu adalah yang paling menakutkan. Hal ini membuat Ying Huan-Huan segera mengernyitkan dahinya, karena pada saat ini dia sangat mengetahui bahwa sebenarnya trio Lindong sedang mempertaruhkan hidup mereka untuk melakukan pertarungan habis-habisan dengan 3 kepala gerbang Yuan. Dan itu merupakan pertarungan yang cukup gagah berani serta tragis dengan darah segar yang telah muncrat kemana-mana. Ketika Ying Huan-Huan melihat bahwa tubuh naga ungu emas milik Lindong telah dikirim terbang oleh tongkat iblis, hal itu membuat tatapan mata Ying Huan-Huan menjadi sangat tajam. Yang kemudian Huan-Huan pun mengatakan, "Aku akan pergi dulu untuk membantu Lindong." Namun ketika Ying Huan-Huan baru saja akan bergerak, tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Ling Qingsu. Ying Huan-Huan menoleh, kemudian dia mengatakan, "Apa yang sedang kau lakukan?" Ling Qingsu segera melepaskan tangan dari Huan-Huan sebelum akhirnya dia berkata secara perlahan, "Kau seharusnya tidak bergabung dalam pertarungan mereka, karena ini adalah masalah antara trio Lindong dan juga 3 kepala gerbang Yuan. Dia pasti tidak akan pernah senang jika kamu datang dan ikut campur di dalam pertarungan ini." Mendengar ucapan dari Ling Qingsu, tubuh Huan-Huan terdiam sejenak. Namun ketika Ying Huan-Huan akan menjawab perkataan dari Ling Qingsu, dia tiba-tiba saja teringat dengan karakter seorang Lindong. Hal itu membuat Ying Huan-Huan tahu, meskipun Lindong mungkin tampak hangat dan juga ramah di permukaan, namun di dalam hatinya dia memiliki sebuah kebanggaan yang sangat besar. 3 tahun yang lalu, demi melindungi saudaranya, bahkan Lindong lebih memilih keluar dari dalam sektor Dao dan melarikan diri dari wilayah Suan Timur ini. Kejadian 3 tahun itu adalah sesuatu yang paling membuat Lindong merasa sangat malu. Dan sekarang, karena Lindong telah kembali ke tempat ini, maka dirinya akan menagih harga yang sangat mahal dari 3 kepala gerbang Yuan. Bahkan Lindong tidak menggunakan bonekanya yang tangguh
dan dia malah mengandalkan kedua saudaranya saja. Hal ini sama persis seperti yang dikatakan oleh Ling Qingsu. Lindong tidak akan pernah senang jika Ying Huan-Huan ikut campur di dalam pertarungan itu. Ketika menyadari fakta ini, Ying Huan-Huan pun merasa sangat marah, yang kemudian dia berteriak, "Orang sombong yang bodoh seperti Lindong, dia pantas menderita." Karena saat ini, Ying Huan-Huan bisa melihat darah berceceran di mana-mana dari pertarungan trio Lindong melawan 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, karena Ying Huan-Huan tidak bisa ikut campur dalam pertarungan trio Lindong, dia juga sangat emosi. Dalam sekejap saja, Ying Huan-Huan melonjakkan aura dingin yang ada di tubuhnya dan langsung menyerang mayat-mayat Yimo dengan membabi buta. Dalam waktu yang cukup singkat, banyak mayat Yimo yang ada di tempat ini telah diubah menjadi es batu oleh Huan-Huan karena Ying Huan-Huan ingin melampiaskan amarah di dalam hatinya. Di dalam pertempuran dari trio Lindong sendiri, pada saat ini tongkat iblis hitam sekali lagi mengayun dengan keras, dan hal itu menghantam tubuh dari Xiaoyan. Dalam sekejap saja Xiaoyan mengeluarkan suara erangan yang terasa cukup menyakitkan. Namun, sebuah kilatan cahaya masih terlihat sangat tajam di dalam tatapan mata Xiaoyan. Dia sekali lagi membuka mulutnya dan kemudian kembali menggigit lengan dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Setelah itu, Xiaoyan pun menyentakkan kepalanya dan dengan paksa membuat lengan iblis kini telah berlubang dan juga berdarah. Detik berikutnya, cahaya ungu hitam pun datang dan menyapu dari segala arah. Tombak raksasa dari Xiao Diao kini sebenarnya akan memberikan tusukan pada Raja Iblis Jahat Kosmik dengan kecepatan kilat. Dan serangan tajam serta mengerikan dari seorang Xiao Diao ini langsung menancap di tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Namun serangan tombak dari Xiao Diao tidak mampu menembus tubuhnya. Detik berikutnya, suara auman naga yang sangat mengerikan terdengar. Kemudian cakar naga ungu emas kini telah mengepal, dan hal itu memberikan tinjuan yang sangat keras pada tombak milik Xiao Diao. Sebuah riak energi yang cukup mengerikan pun langsung menyebar, yang pada akhirnya tombak milik Xiao Diao yang tadinya hanya tertancap kali ini telah benar-benar menembus dada dari Raja Iblis Jahat Kosmik, dan hal itu juga langsung tembus ke punggungnya. Sebuah raungan rasa sakit yang luar biasa kali ini telah dilepaskan oleh Raja Iblis Jahat Kosmik. Segera setelah itu ekspresi yang brutal muncul di 3 wajah dari 3 kepala gerbang Yuan. Mereka langsung berteriak, "Kalian bertiga benar-benar jabingan. Beraninya kalian melukai Raja Iblis Jahat Kosmikku. Apakah kalian tahu berapa banyak harga yang kuperlukan untuk memperbaiki hal ini? Waktu bermain-main sudah berakhir. Kalian 3 jabingan akan mati hari ini." Setelah mengatakan hal itu, Raja Iblis Jahat Kosmik tiba-tiba saja membuka mulutnya yang sangat besar dan juga menakutkan. Sebuah pusaran yang cukup mengerikan kini telah terbentuk, disertai dengan aura iblis yang tidak terlukiskan. Dan sebuah aroma kematian juga telah dipancarkan dari dalam mulutnya itu. 3 kepala gerbang Yuan kemudian berteriak, "Jurang Iblis Jahat Kosmik!" Tanah di tempat ini mulai bergetar dengan hebat, dan kemudian kekuatan hisap yang sangat mengerikan kini telah dikeluarkan dari mulut Raja Iblis Jahat Kosmik. Bahkan tubuh besar dari trio Lindong kali ini menunjukkan tanda-tanda untuk terseret ke dalam kekuatan hisap dari Raja Iblis itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kekuatan hisapnya pun meningkat, dan kali ini lingkaran cahaya hitam tiba-tiba saja keluar dari dalam mulut raksasa itu, yang kemudian melilit tubuh dari Xiaoyan yang telah berubah menjadi harimau suci kegelapan. Setelah tubuh dari Xiaoyan terlilit oleh cahaya hitam ini sendiri, kekuatan hisapnya tiba-tiba saja melonjak. Dan kali ini, tubuh dari Xiaoyan sebenarnya telah terangkat ke udara sebelum akhirnya dia terseret menuju mulut besar dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Di dalam mulut itu sendiri tampak seperti jurang yang benar-benar tidak memiliki ujung. Xiaoyan pun mengaum dengan keras, dan saat ini dia berjuang untuk melepaskan tubuhnya dari lilitan cahaya ini. Namun,
Sebuah cahaya hitam putih terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuh Xiaoyan, supaya dirinya menahan kekuatan hisab dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Namun hal ini tidak berhasil sama sekali. Sebaliknya, yang bisa dilakukan Xiaoyan hanyalah menatap mulut besar yang kali ini telah semakin dekat dengan tubuhnya. Xiaoyan pun bisa merasakan rasa bahaya dan juga kematian yang sangat mendalam dari mulut raksasa itu. Ketika melihat situasi Xiaoyan dalam bahaya, ekspresi di raut wajah Xiao Diao kini telah berubah menjadi sangat menegang. Segera setelah itu, dia mengepakkan sayap kelelawarnya dan bergegas demi upaya menyelamatkan Xiaoyan. Namun, tepat ketika Xiao Diao bergerak, Raja Iblis Jahat Kosmik sekali lagi mengayunkan tongkat iblisnya. Dan aura iblis yang perkasa kini langsung mendorong Xiao Diao untuk kembali mundur. 3 kepala gerbang Yuan tertawa terbahak-bahak lalu mereka mengatakan, tidak ada yang pernah selamat setelah terjatuh ke dalam jurang iblis jahat kosmik. Xiaoyan kali ini masih berjuang dengan keras. Namun, ketika Xiaoyan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki jalan keluar, sebuah kilatan yang sangat menakutkan tiba-tiba saja muncul di dalam tatapan mata Xiaoyan. Kemudian darah segar kini merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebelum akhirnya gelombang energi yang liar dan juga ganas kini telah meletus. Sepertinya Xiaoyan akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Tepat ketika Xiaoyan akan melakukan penghancuran diri, tiba-tiba saja sebuah cahaya ungu emas kini menyelimuti tubuh Xiaoyan. Dan kemudian ekor naga ungu emas raksasa berayun. Hal itu menghantam tubuh dari Xiaoyan dengan keras. Sebelum akhirnya tubuh dari Xiaoyan sendiri pada saat ini telah dikirim terbang mundur. Dan dia benar-benar lolos dari hisapan mulut raksasa Raja Iblis Jahat Kosmik. Hal ini membuat Xiaoyan sangat terkejut. Dia buru-buru melihat sebelum akhirnya tatapan matanya berubah menjadi sangat serius. Karena sebenarnya yang telah menyelamatkan Xiaoyan itu adalah Lindong. Dan sekarang tubuh dari Lindong sendiri telah ditelan dan masuk ke dalam tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Hal itu membuat Xiaoyan segera berteriak, "Kakak!" Detik berikutnya tubuh Xiaoyan sendiri berbalik untuk memberikan serangan pada Raja Iblis Jahat Kosmik. Namun dirinya dengan cepat dihentikan oleh Xiao Diao yang tiba-tiba saja muncul di depannya. Xiaoyan pun berteriak dengan marah ketika melihat hal ini. "Kakak kedua, apa yang sedang kau lakukan?" Wajah dari Xiao Diao terlihat cukup tenang yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Kenapa kau terlihat panik? Apakah kau berpikir bahwa Lindong bertindak dengan ceroboh? Dan seharusnya kau tahu, bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menelan Lindong." Mendengar hal ini, Xiaoyan pun mengatakan, "Tapi kakak..." Detik berikutnya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak dan dia mulai menenangkan dirinya sendiri. Namun tatapan mata harimau dari Xiaoyan masih terlihat sangat tajam. Sebelum akhirnya dia bisa dengan jelas mendeteksi aura iblis yang menakutkan dari dalam mulut besar Raja Iblis Jahat Kosmik yang benar-benar mengerikan itu. Faktanya, jika seseorang di tahap reinkarnasi biasa masuk ke dalam mulut besar itu, bahkan tubuhnya akan menjadi terkikis dan dia akan terjatuh ke dalam kematian. 3 kepala gerbang Yuan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu mereka berkata dengan penuh ejekan, "Kalian berdua, berhentilah untuk bermimpi. Bahkan seseorang di tahap reinkarnasi saja akan berubah menjadi abu ketika mereka terseret ke dalam jurang iblis jahat kosmiku." Dan Lindong yang arogan itu sebenarnya percaya bahwa dia bisa menghindari nasib seperti ini. Benar-benar lelucon. Mendengar hal itu, tatapan mata Xiao Diao masih terlihat sangat tajam ke arah 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, Xiao Diao pun menoleh pada Xiaoyan. Lalu dia berkata dengan nada suara yang cukup lirih, "Xiaoyan, begitu ada kesempatan, lepaskan kekuatan penuhmu dan kita akan lakukan serangan." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah 3 kepala gerbang Yuan itu merasa diri mereka sudah menghabisi Lindong, yang paling merepotkan, hal itu membuat mereka terlihat cukup bersemangat. Detik berikutnya, tatapan mata mereka pun melihat ke arah Xiao Diao dan juga Xiaoyan. Segera setelah itu senyum ganas muncul di raut wajah 3 kepala gerbang Yuan, dan mereka bersiap untuk melakukan serangan pada Xiao Diao dan Xiaoyan.
Namun tiba-tiba saja, suara dengungan pun terdengar dari dalam tubuh mereka. Hal ini membuat 3 kepala gerbang Yuan menjadi sangat terkejut. Detik berikutnya, sebuah tawa pun terdengar dari dalam perut Raja Iblis Jahat Kosmik. Hahaha, kalian 3 anjing tua, tuan muda ini bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Aku khawatir kalian akan segera mengalami gangguan pencernaan setelah menelan diriku. Mendengar kata-kata itu membuat 3 kepala gerbang Yuan menjadi sangat marah, yang kemudian mereka mengeluarkan aura iblis yang cukup mengerikan untuk menyerang Lindong yang ada di dalam perut mereka. Hal ini mereka lakukan sambil mengatakan, "Kau benar-benar kacang yang sulit dipecahkan. Namun, aku tidak percaya bahwa dirimu bisa bertahan setelah terjatuh ke dalam jurang iblis jahat kosmik." Mendengar kata-kata dari 3 kepala gerbang Yuan, Lindong hanya bisa tertawa dengan keras. Segera setelah itu dia mengatakan, "Aku akan memurnikan aura iblis sebanyak yang kau bisa lemparkan padaku." Setelah Lindong berkata seperti ini, tiba-tiba saja tubuh raksasa dari Raja Iblis Jahat Kosmik bergetar dengan hebat, dan sebuah cahaya putih pada saat ini telah merembes keluar dari dalam tubuhnya yang besar itu. Ekspresi di raut wajah 3 kepala gerbang Yuan berubah drastis ketika melihat kemunculan dari cahaya putih ini. Setelah itu, suara pekikan yang cukup menyedihkan pun terdengar dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Tidak lama kemudian suara gemuruh pun terdengar, dan kali ini sambaran-sambaran petir juga langsung keluar dari dalam tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Kekuatan petir ini sebenarnya telah menghancurkan aura iblis yang benar-benar kuat. Hal itu membuat 3 kepala gerbang Yuan segera berteriak, Kau benar-benar jabingan, Lindong." Segera setelah itu sebuah kilatan yang cukup menakutkan terlintas di dalam tatapan mata 3 kepala gerbang Yuan. Namun, petir-petir milik Lindong pada saat ini masih menyambar dengan gila-gilaan dari dalam tubuh Raja Iblis Kosmik. Hal ini membuat perut besarnya terus bergetar dengan hebat. Sementara Xiao Diao, dia segera menoleh pada Xiao Yan yang kemudian berteriak, "Serang! Hentikan mereka!" Setelah Xiao Diao mengatakan hal ini, dia pun segera melesat ke arah depan dan memimpin untuk melakukan serangan. Xiao Diao mengepalkan tinjunya, dan bulan sabit ungu hitam kini telah muncul di sekitar tubuh dari Xiao Diao. Hal ini segera dilemparkan oleh Xiao Diao dengan aura kejam yang akan menabrak tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Sementara Xiao Yan sendiri juga langsung melepaskan auman harimaunya, yang kemudian Xiao Yan melakukan pergerakan yang bahkan lebih cepat daripada Xiao Diao. Sebuah cahaya hitam putih sekarang juga telah dilepaskan dari cakar harimau milik Xiao Yan, dan dengan tajam merobek udara. Dalam sekejap saja, cakar dari Xiao Yan kini telah menggaruk tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik dan meninggalkan luka yang cukup dalam. Raja Iblis Jahat Kosmik yang marah, dia segera mengayunkan tongkat iblisnya yang kemudian mengenai tubuh dari Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan pun terlempar dan dia berteriak dengan sangat keras. Jelas serangan dari tongkat iblis itu membuat tubuh dari Xiao Yan sebenarnya langsung cedera. Darah segar kali ini juga telah mengalir di tubuh dari harimau raksasa itu. Namun Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. Sebaliknya, cahaya hitam putih dengan gila-gilaan kembali berkumpul di cakar harimaunya. Setelah itu, Xiao Yan kembali melesat dengan sangat cepat, dan dia sekali lagi memberikan cakaran pada Raja Iblis Jahat Kosmik. Xiao Yan benar-benar emosi, dan dirinya ingin merobek-robek Raja Iblis ini menjadi beberapa bagian. Tidak lama setelah Xiao Yan memberikan cakaran itu, bulan sabit ungu hitam yang cukup tangguh kini juga langsung menabrak tubuh dari Raja Iblis Kosmik. Hal ini menimbulkan banyak bekas luka yang cukup dalam dan juga berdarah. Detik berikutnya, darah hitam dengan cepat kini segera mengalir dari dalam tubuh Raja Iblis itu. Karena gangguan dari Xiao Diao dan juga Xiao Yan, 3 kepala gerbang Yuan tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Lindong. Meskipun demikian, Xiao Diao dan juga Xiao Yan pada saat ini sebenarnya telah didorong dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun keduanya masih tidak ingin menyerah.
untuk memberikan serangan-serangan pada Raja Iblis Kosmik. Hal itu benar-benar telah memberikan luka yang cukup serius dan juga cedera yang parah pada Raja Iblis raksasa ini. Ketika Xiaoda dan juga Xiaoyan mengganggu Raja Iblis jahat kosmik, kali ini kekuatan dari Raja Iblis itu sendiri sebenarnya secara bertahap telah berkurang. Hal itu karena aura iblis di dalam tubuhnya bisa dengan cepat dimurnikan oleh Lindong. Jelas hal ini merupakan sebuah keputusan yang bodoh bagi 3 kepala gerbang Yuan untuk menelan seorang Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong itu memiliki banyak benda suci yang berspesialisasi untuk berurusan dengan Yimo. Oleh karenanya, Lindong bisa menggunakan benda-benda ini. Dan aura iblis di dalam tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik tidak memiliki banyak keuntungan ketika melawan Lindong. Tidak peduli seberapa padatnya aura iblis itu sendiri. Ketika tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik mulai melemah, Xiaodia dan juga Xiaoyan menggunakan kesempatan seperti ini untuk meluncurkan serangan yang benar-benar mengerikan. Dalam sekejap saja, serangan yang sangat kejam ini telah mendarat di tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Hal itu telah meninggalkan lubang yang cukup dalam dan juga berdarah di dada Raja Iblis Jahat Kosmik. Mendapatkan pukulan berat dari seorang Xiaoda dan juga Xiaoyan, Raja Iblis itu sendiri hanya bisa mengaum dengan keras. Dan pada saat ini, tubuh raksasanya telah dikirim terbang mundur oleh kombinasi serangan Xiaodiao dan Xiaoyan. Setelah itu, Raja Iblis ini pun melolong ke arah langit dan mengeluarkan cahaya hitam dari dalam mulutnya. Tidak lama kemudian, cahaya hitam ini pun berubah menjadi sosok Lindong yang sebelumnya telah mereka telan. Pada saat ini, seluruh tubuh dari Lindong sebenarnya telah ditutupi dengan luka. Bahkan ada bekas darah di sudut mulut dari Lindong. Meskipun dirinya telah mengobrak-abrik bagian dalam dari Raja Iblis Jahat Kosmik, tapi Lindong jelas juga menderita luka yang cukup signifikan. Namun, saat ini Lindong melihat pada Raja Iblis itu sambil mengatakan, "Anjing-anjing tua, sekarang apakah kau tahu betapa tangguhnya tuan muda ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, 3 kepala gerbang Yuan menjadi sangat marah yang kemudian mereka berteriak, "Cabingan, aku akan membunuhmu." Hal itu karena 3 kepala gerbang Yuan menyadari bahwa luka dalam yang diderita oleh Raja Iblis Jahat Kosmik memang terlalu parah. Dan bahkan hal itu lebih parah daripada serangan habis-habisan yang dilakukan oleh trio Lindong sebelumnya. Karena kali ini aura iblis di dalam tubuh raja itu sendiri sebenarnya sudah menjadi kacau dan tidak diragukan lagi. Hal itu telah dilemahkan oleh Lindong. Jika mereka tahu adegan ini sejak awal, maka mereka tidak akan menelan Lindong. Sementara Lindong sendiri kali ini menatap 3 kepala gerbang Yuan yang sudah terlihat sangat marah. Sementara ekspresi tegas juga muncul dalam tatapan mata Lindong. Setelah itu, secara perlahan Lindong menyekat darah di sudut mulutnya dan dia mengambil posisi duduk di udara. Lindong kemudian berkata, "Xiaodiao, Xiaoyan, tolong lindungi aku." Setelah berkata seperti ini, Lindong pun menutup matanya. Kemudian dia menarik kekuatan Yuan alam yang ada di tempat ini untuk masuk ke dalam tubuhnya. Dan kali ini tubuh dari seorang Lindong telah terlihat sangat tenang. Sementara 3 kepala gerbang Yuan sangat terkejut ketika melihat adegan yang dilakukan oleh Lindong. Namun mereka merasakan sebuah ketidaknyamanan di dalam hatinya. Setelah kekacauan besar yang disebabkan oleh Lindong sebelumnya, maka 3 kepala gerbang Yuan ini tidak lagi berani untuk meremehkan seorang Lindong. Sebuah kilatan yang cukup menakutkan kini langsung terpancar jelas dari tatapan mata 3 kepala gerbang Yuan sebelum akhirnya Raja Iblis Jahat Kosmik meraung dengan keras. Kemudian tongkat iblis raksasa yang ada di tangannya pun berubah menjadi sinar cahaya hitam. Hal ini menembus ruang dimensi dan terbang lurus ke arah Lindong untuk memberikan serangan. Namun sebuah cahaya ungu hitam pun bergegas dan langsung menghantam tongkat iblis itu. Sementara sayap raksasa dari Xiaodiao kali ini telah menyelimuti tubuh dari Lindong. Detik berikutnya, gelombang serangan energi yang sangat menakutkan juga telah menyebar. Sementara tubuh dari Xiaodiao
dalam sekejap saja memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Dan dengan cepat, Xiao Diao pun dipaksa menstabilkan tubuhnya karena dia sebenarnya telah berhasil memblokir serangan ganas dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Ketika Xiao Yan melihat hal ini, tiba-tiba saja dia mengeluarkan raungan yang sangat liar dan cahaya hitam putih yang cukup mengerikan kembali melonjak dari dalam tubuhnya. Segera setelah itu, tubuh dari Xiao Yan sekali lagi membengkak menjadi sangat besar. Tatapan mata harimau Xiao Yan sendiri telah berubah menjadi sangat merah dan akhirnya cakar harimau dari Xiao Yan kini telah dilemparkan untuk merobek ruang dimensi dan dengan liar menyerang Raja Iblis Jahat Kosmik. Melawan serangan yang sangat menakutkan dari seorang Xiao Yan, Raja Iblis itu sendiri hanya bisa mengeluarkan raungan dengan keras. Kemudian dia melambaikan tangannya dan suara rendah serta dalam yang cukup menggetarkan pada saat itu terdengar setiap kali sebuah pukulan mendarat di tubuh dari Xiao Yan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh hitam putih dari seorang Xiao Yan kini telah diwarnai dengan merah darah. Di sisi lain, tatapan mata Xiao Diao juga telah berubah menjadi sangat memerah. Dia memegang dua sabit raksasa dan mengepakkan sayap besarnya untuk melesat dengan cepat menuju tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Xiao Diao pun mengayunkan sabitnya dan hal itu dengan kejam mengenai tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Pada akhirnya, mereka bertiga pun bertarung dengan cara yang cukup kacau balau. Meskipun Xiao Diao dan juga Xiao Yan terus-menerus didorong mundur, namun mereka sekali lagi melangkah untuk maju dan melakukan serangan secara habis-habisan. Bahkan hal ini membuat Raja Iblis Jahat Kosmik tidak mampu bergerak dari tempatnya berdiri. Hal itu membuat tiga kepala gerbang Yuan menjadi sangat marah, yang kemudian mereka berteriak, "Pergilah kalian berdua!" Pada akhirnya, Raja Iblis Jahat Kosmik pun mengeluarkan suara raungan yang sangat tajam ke arah langit, dan hal itu sampai menembus awan. Detik berikutnya, satu tangan dari Raja Iblis Jahat Kosmik kini meraih sayap dari Xiao Diao, sementara tangan yang lainnya meraih tubuh dari Xiao Yan. Setelah itu, tubuh mereka berdua pun dibantingkan dengan sangat keras dan darah segar juga langsung memercik dari dalam tubuh Xiao Diao dan juga Xiao Yan yang sudah terlempar dengan cara yang cukup menyedihkan. Tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik sendiri saat ini sudah dipenuhi dengan banyak luka. Hal itu membuat tiga kepala gerbang Yuan sangat marah yang kemudian mereka berkata, "Aku akan membunuh kalian semua hari ini." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata tiga kepala gerbang Yuan melihat ke arah Lindong yang masih terduduk santai di udara. Namun tiba-tiba saja, Lindong secara perlahan membuka matanya. Segera setelah itu sebuah garis hitam telah muncul di dahi dari Lindong. Detik berikutnya, garis hitam itu pun terbuka yang kemudian berubah menjadi mata. Ketika mata misterius ini muncul, sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir terlihat mengamuk di dalamnya. Tiga kepala gerbang Yuan merasa sangat terkejut ketika menyaksikan hal ini. Sementara tubuh mereka bisa merasakan rasa bahaya yang benar-benar besar dari seorang Lindong. Dua energi kuno yang sangat kuat pada saat ini telah memenuhi mata misterius yang ada di dahi Lindong. Karena itu adalah mata simbol leluhur yang terbentuk dari kekuatan dua batu simbol. Detik berikutnya, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong pun dia segera berteriak ketika bisa merasakan fluktuasi di dalam tubuh Lindong. "Lindong, meskipun kamu saat ini bisa mengendalikan dua batu simbol leluhur, namun kekuatan luar biasa dari mata simbol leluhur yang terbentuk menggunakan dua batu simbol itu terlalu kuat, dan hal ini sangat sulit dikendalikan. Aku cukup khawatir sekarang dirimu hampir tidak bisa mengaktifkan teknik ini." Kenapa Yan mengatakan hal ini? Karena dia selama ini hanya bisa melihat seseorang mengaktifkan mata simbol setelah mencapai tingkat penguasaan tertentu yang benar-benar tinggi atas batu simbol leluhur. Misalnya seperti guru pelahap, dia telah melepaskan mata pelahapnya dan hampir berhasil membunuh Raja Kursi ke-10 yang sangat menakutkan. Tentu saja, Lindong juga sangat menyadari meskipun dia
telah mampu mengaktifkan mata simbol leluhur. Namun kekuatannya masih tidak bisa dibandingkan dengan guru pelahap. Apalagi Lindong saat ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh guru pelahap. Dan itu adalah pengendalian dari batu simbol petir dan juga batu simbol pelahap secara bersama-sama. Mata pelahap dari guru pelahap itu mengandung kekuatan murni dari kekuatan pelahap. Namun, pada saat ini mata simbol leluhur milik Lindong memiliki gabungan kekuatan dari kekuatan melahap dan juga kekuatan petir. Hal itu membuatnya sangat sulit untuk dikendalikan dan kekuatannya juga relatif sangat mengerikan. Lindong sebenarnya juga sangat memahami hal ini, namun situasinya sekarang membuat Lindong tidak ingin membuat pertimbangan yang lebih besar. 3 kepala gerbang Yuan, mereka bukanlah lawan biasa. Saat ini, mereka bertiga telah menggunakan metode yang cukup aneh untuk bergabung dengan Raja Iblis Jahat Kosmik. Bahkan seorang di tahap reinkarnasi saja tidak bisa melawan kekuatan seperti itu. Alasan kenapa trio Lindong bisa bertahan sampai saat ini karena mereka memiliki banyak teknik. Meskipun demikian, Xiao Dao dan juga Xiao Yan masih dibuat terluka parah. Jika Lindong tidak melepaskan kartu traf yang terakhir ini, kemungkinan situasinya akan berubah menjadi sangat mengerikan. Pertempuran seperti ini sama intensnya dengan pertempuran 3 tahun yang lalu. Namun, pada saat itu, Lindong hanya bisa dikirim mundur dan melarikan diri dari wilayah Swan Timur. Dan sekarang, Lindong memiliki kartu traf yang kuat, maka dirinya percaya bisa membalikkan keadaan. Detik berikutnya Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dia melihat pada luka yang telah menutupi seluruh tubuh dari Xiao Dao dan juga Xiao Yan. Hal ini membuat tatapan mata Lindong sekali lagi berubah menjadi cukup ganas. Dan Lindong juga bisa melihat sebuah semangat yang masih berkobar dari seorang Xiao Dao dan juga Xiao Yan. Meskipun mereka berdua sudah tampak kelelahan, tapi mereka masih akan terus berjuang habis-habisan demi melawan 3 kepala gerbang Yuan. Trio Lindong ini benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerah. 3 kepala gerbang Yuan itu adalah orang yang sangat kuat, tetapi trio Lindong tidak akan pernah membiarkan diri mereka mengalami adegan yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Hal itu membuat Lindong segera menjawab perkataan dari Yan. Aku tahu tentang resiko seperti itu. Mendengar jawaban dari Lindong, Yan pun berhenti berbicara. Dan dia sangat menyadari karakter dari Lindong. Ketika Lindong sudah membuat keputusan, maka tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang bisa merubah keputusan seorang Lindong. Detik berikutnya, sambil tersenyum Lindong mengatakan, aku adalah kakak pertama dari 3 bersaudara. Dan aku sudah membiarkan 2 saudaraku dianiaya 3 tahun yang lalu. Jika diriku saat ini masih tidak bisa mengalahkan 3 kepala gerbang Yuan, maka aku benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk terus dipanggil sebagai seorang kakak pertama. Anjing tua gerbang Yuan, sudah 3 tahun dan sudah waktunya kalian membayar hutang ini. Setelah Lindong berkata seperti ini, aura di dalam mata simbol leluhurnya telah tumbuh menjadi sangat mengerikan. Namun tiba-tiba saja 3 kepala gerbang Yuan kali ini tertawa dengan cukup keras. Haha, mimpi saja kau ini. Meskipun 3 kepala gerbang Yuan berkata seperti itu, namun mereka masih bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari mata yang telah muncul di dahi Lindong. Selain itu, mereka pada saat ini juga tidak dalam kondisi puncaknya. Tindakan Lindong sebelumnya benar-benar mengacaukan energi di dalam tubuh Raja Iblis itu. Sementara serangan gila-gilaan dari Xiao Dao dan juga Xiao Yan sebenarnya juga memperparah luka dari Raja Iblis Kosmik. Namun, meski mereka tidak dalam kondisi terbaiknya, ketiga kepala gerbang Yuan masih percaya diri bahwa mereka tidak akan kalah dengan trio Lindong di dalam pertarungan ini. Tidak lama kemudian gelombang energi iblis dengan gila-gilaan menyapu keluar dari dalam tubuh Raja Iblis Kosmik. Dan banyak raungan-raungan seperti binatang buas juga dipancarkan dari energi iblis yang cukup kental. Hal ini dalam sekejap saja berkumpul di telapak tangan dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Detik berikutnya,
tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik kini telah berangsur-angsur menyusut. Sementara riak energi yang sangat menakutkan mulai menyebar dari dalam telapak tangannya. Ekspresi dalam tatapan mata Xiao Dao dan juga Xiao Yan kini telah berubah ketika mereka melihat adegan yang dilakukan oleh Raja Iblis Jahat Kosmik. Karena mereka berdua bisa merasakan bahwa 3 kepala gerbang Yuan ini berencana menggunakan kartu traf terakhir mereka. Dan saat ini, energi iblis yang cukup mengerikan pun telah bergejolak di bawah kemarahan dari 3 kepala gerbang Yuan. Namun di sisi lain, Lindong pada saat ini masih terlihat sangat tenang. Bahkan fluktuasi energi Yuan dari seorang Lindong tidak bisa dideteksi. Ketenangan dari seorang Lindong ini menyebabkan hati seseorang akan merasa cukup ketakutan karena adanya gangguan besar di tempat pertarungan trio Lindong dan juga trio gerbang Yuan. Hal itu membuat banyak tatapan mata melihat ke arah pertempuran itu sendiri, dan semua orang sangat menyadari bahwa ini merupakan pertempuran yang paling kritis. Jika salah satu pihak kalah, sebenarnya hal itu akan langsung memberikan pukulan yang fatal. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya pun berubah menjadi sangat serius, yang kemudian mereka mengatakan, sungguh energi iblis yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya berpikir, jika mereka berada di dalam posisi Lindong saat ini, kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa menghentikan serangan dari sekumpulan energi iblis di tangan Raja Iblis Jahat Kosmik. Hal itu membuat Tetua Zuli dan juga yang lainnya kemudian kembali mengatakan, aku ingin tahu apakah Lindong bisa menerima serangan seperti itu. Karena pada saat ini, Tetua Zuli bisa melihat bahwa Lindong masih terlihat sangat tenang ketika dihadapkan dengan serangan yang sangat mematikan. Detik berikutnya, setelah tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik menyusut menjadi 1000 kaki, akhirnya hal itu berhenti. Sementara energi iblis yang ada di tangannya telah berubah menjadi seperti sungai energi iblis yang benar-benar kental. Bahkan hal itu membuat ruang yang ada di sekitarnya secara bertahap menunjukkan tanda-tanda akan meledak. 3 kepala gerbang Yuan pun mereka tertawa dengan keras ke arah langit yang dipenuhi dengan kebrutalan, serta aura pembunuh kini telah berkumpul di dalam tatapan mata mereka. Hal itu membuat 3 kepala gerbang Yuan kemudian berkata, 10.000 sungai neraka iblis, iblis yang mengikis semua hal di dunia. Suara gemuruh pun langsung terdengar, dan hal itu muncul dari sungai iblis yang sangat kental. Detik berikutnya, hal ini segera melesat ke arah depan untuk memberikan serangan pada seorang Lindong. Seperti gelombang Sumarni, tanah yang ada di tempat ini dalam sekejap saja hancur ketika sungai energi iblis itu menuju ke arah Lindong. Momentum yang sangat mengerikan seperti ini membuat ekspresi di raut wajah Xiao Dao, Xiao Yan, Ying Huan, dan juga semua orang yang ada di tempat ini menjadi sangat tegang. Jika sampai Lindong dikalahkan oleh 3 kepala gerbang Yuan, maka situasi ini menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka semua. Gelombang sungai iblis telah melonjak hanya dalam waktu yang cukup singkat. Hal ini sudah berada di hadapan Lindong dan akan segera menelan Lindong ke dalamnya. Tubuh dari Lindong bergetar sedikit. Wajahnya kini telah berubah menjadi cukup pucat. Bahkan tangan dari Lindong juga sudah terlihat memutih. Namun, mata simbol leluhurnya secara bertahap menjadi terlihat sangat cerah. Detik berikutnya, ketika Lindong melihat bahwa tubuhnya akan ditelan oleh sungai iblis, secara perlahan Lindong menutup matanya sambil mengatakan, mata simbol leluhur, cahaya pemurni iblis. Setelah kedua mata Lindong tertutup rapat, tiba-tiba saja mata simbol leluhurnya kini menjadi melebar. Sebuah sinar cahaya hitam yang seukuran telapak tangan secara diam-diam telah ditembakkan dari dalamnya. Sinar cahaya hitam ini sendiri terlihat seperti kunang-kunang kecil di hadapan sungai iblis yang merupakan sekumpulan dari energi iblis. Namun, sinar cahaya milik Lindong yang seperti kunang-kunang kecil saat ini melesat dengan cepat, dan dalam sekejap saja
hal itu telah menembus ke dalam sungai energi iblis. Detik berikutnya, beng! Sungai energi iblis itu pun tiba-tiba saja membeku, dan hal itu berhenti bergerak ketika jaraknya hanya setengah kaki dari wajah Lindong. Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar, dan hal itu terpancar dari dalam sungai energi iblis. Setelahnya, semua orang bisa merasakan sebuah riak aneh yang telah muncul dari dalam sungai energi iblis. Karena sebenarnya, pada saat ini sungai energi iblis yang terlihat sangat perkasa, mereka telah berubah menjadi cair dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Sementara energi-energi iblis yang sangat jahat juga langsung tersebar ke segala arah. Hanya dalam waktu beberapa detik, sungai energi iblis yang bahkan tidak bisa diblokir oleh seseorang yang berada di tahap reinkarnasi, kini telah secara aneh menghilang. Hal itu membuat wajah dari 3 kepala gerbang Yuan menjadi terlihat sangat kaku. Mereka dipenuhi dengan kejutan dan juga ketidakpercayaan yang kemudian mengatakan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Detik berikutnya, sinar cahaya kecil milik Lindong telah benar-benar keluar dari dalam sungai iblis yang sudah dihancurkan. Dan hal itu dengan cepat menuju Raja Iblis Jahat Kosmik. Di depan tatapan mata banyak orang yang masih tercengang. Sebuah teror yang sangat besar kini terlihat sangat jelas dalam tatapan mata 3 kepala gerbang Yuan. Mereka benar-benar ketakutan dan saat ini tidak bisa mengabaikan rasa takut di dalam hatinya itu. Raja Iblis Jahat Kosmik pun kemudian meraung keras ke arah langit. Di saat yang sama, tongkat iblis yang ada di tangannya pun diarahkan pada sinar cahaya kecil yang akan menghantam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, sinar cahaya kecil milik Lindong itu kini telah bertabrakan dengan tongkat iblis. Dan hal itu membuat tongkat iblis memiliki banyak keretakan. Sebelum akhirnya hal itu pun diledakkan. Sementara sinar cahaya kecil milik Lindong masih melesat dengan cepat ke arah depan, yang kemudian akan menabrak tubuh besar dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Lindong yang masih duduk di langit, yang raut wajahnya sudah berubah menjadi sangat pucat. Dia secara perlahan membuka matanya, dan mata simbol leluhur yang ada di dahinya kini dengan cepat menghilang. Segera setelah itu, Lindong pun tersenyum tipis ketika melihat ketakutan dari 3 kepala gerbang Yuan. Detik berikutnya, Lindong mengatakan, kau telah kalah. Pada akhirnya, sinar cahaya kecil milik Lindong itu benar-benar menabrak tubuh dari Raja Iblis Jahat Kosmik. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, banyak retakan pun muncul di tubuh Raja Iblis Jahat Kosmik. Dan 3 kepala gerbang Yuan memiliki ekspresi yang cukup mengerikan. Mereka pada saat ini bisa melihat Lindong yang secara perlahan mengangkat tangannya dan kemudian mengepal dengan ringan. Pada akhirnya, tung! Tubuh raksasa dari Raja Iblis Jahat Kosmik tiba-tiba saja meledak ketika Lindong mengepalkan tangannya itu. Energi iblis pun kini telah menyebar dan memenuhi langit. Sementara suara pekikan yang sangat menyedihkan terdengar jelas dari 3 kepala gerbang Yuan. Hal itu kemudian bergema di dunia energi iblis ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sebenarnya 3 kepala gerbang Yuan benar-benar terbunuh oleh kekuatan mata simbol leluhur dari seorang Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.